Seminggu setelah gue menikah, pikiran kotor menghantui orang-orang jelek itu. Mereka pikir gue lagi main kuda-kudaan sama si Cynthia. Tapi nyatanya gede nggak Yot punya si Robi, pahanya. Ada tai lalatnya nggak, Yot? Apaan sih? Ketinggian ini tangganya, nggak kelihatan sama sekali. Waduh. Lu, gua bilang juga apa tadi? Nggak usah pakai tangga. Kayak mau maling genteng ini jatuhnya. Ya kan gua nggak tahu kalau jendelanya pendek. Terus gimana ini? Ya udah sekalian aja kalau gitu, ambil gentengnya 3. Buat apa, bejir? Buat apa kek? Buat debus, dipecahin di kepala. Enggak. Ya udah turun lah. Ya. Kayaknya harus dipotong dulu deh tangganya. Mau gergaji nggak lu, gua tanya? Minjem aja ke si Robi. Jangan. Yang ada ketahuan ntar. Ya udah yuk, langsung aja lah, nggak usah pakai tangga. Ya udah Ya. Satu-satu ya. Gua jendela yang di samping rumah, lu di situ tuh, Yot, di tengah. Udah ayo buru ah. Ayo. Wah, cuy. Nasib lu jelek, Lisa, dapetin si Peot. Lu tuh cantik, body juga bagus. Mau aja pacaran sama cangkul kuburan. Mana pengantennya sih? Si Dinda lagi. Bosen ya. Iya, ini si dapur Nyet. Gimana? Nggak ada di jendela gua mah. Adanya si Dinda sama si Aldo. Ya, bosen aja. Bosen ah. Lu Dot, nggak ada tadi di jendela lu? Nggak ada sih. Tapi apa? Adanya si Lisa doang. Lu ngintipin pacar gua? Ya nggak sengaja. Gua kan nyarinya si Robi. Adanya si Lisa. Lu? Terus emang lu ngelihat dia lagi ngapain? Ya lagi tidur doang, nggak ngapa-ngapain. Apa cakepnya sih orang tidur? Awas lu ya. Shh, udah. Lu ngelihat apa, Nak? Gua ngelihat dapur doang sih. Tapi bikin nafsu bejir. Serius lu? Iya. Maksud lu si Robi main di dapur? Ayo Kagak. coba lihat. Mana? Nggak ada kok, Nak. Tahu? Bohong aja lu. Ya gua bilang kan tadi nggak ada. Ya terus tadi lu nafsu lihat apaan? No, bego semur jengkol. Iya, lawan lu. On lu. Lihat ginian aja nafsu lu. Tahu? Gua kira lihat apaan? Kotor otak lu tuh berdua. Ya, lu enggak gitu. Terus apa tujuan lu datang ke sini, ha? Udah, ayolah. Nggak ada si Robinya juga. Balik nih. Iyalah, ngapain begini doang dari tadi? Ya udah ya deh. Nggak nyolong semur jengkol dulu ini. Colong aja semua. Tadi genteng. Udah ayolah, bubar. Ayo. Besok-besok mah mending pura-pura diusir yuk. Terus numpang nginep gitu di sini. Seniat itu lu, kunyuk. Bentar. Gua baru kepikiran anjir. Jangan-jangan si Robi tidur di rumah sawah lagi. Waduh, kontrakannya Bang Topan. Iya kali. Ya udah, coba kita ke sono yuk. Gas. Ya udah yuk. Berhenti Dot. Si Peot. Kenapa lagi sih tuh anak? Tahu? Lu kenapa, Yot? Nggak tahu ini. Nyangkut. Lu ada aja lu. Udah buru sini. Ya udah. Nah, tuh ada motornya tuh. Lah iya. Gas. Nonton gratis. Lah, lu pada ngapain anjir? Kita. Lu mau ngintip gua ya? Astagfirullahaladzim. Wal fitnah tuh asyadu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dengerin tuh. Alah, nggak usah bawa ayat segala lu. Kita mau balikin tangga, Robi. Tangga apa? Hah? Itu tangga punya Bang Topan. Suruh ditaruh di sini. Takut lu butuh katanya. Lu mau rumah tangga kan? Tuh, dengerin. Gitu. Iya. Iya. Kirain. Ya udahlah, masukin aja tangganya. Nggak gua kunci kok. Iya. Terus lu ngapain di sini? Nih, habis ngambil casan, ketinggalan. Oh, ya udah, gua duluan ya. Iya, Bi. Hati-hati. Pantes nggak ada tadi di rumahnya. Taunya di sini. Tapi kayaknya belum tinggal di sini deh. Iya, berarti masih tidur di sono tuh. Tapi tidur di kamar mana ya? Gimana? Apa mau ke rumahnya lagi nih? Enggak. Udah malam, besok kerja. Ya udahlah, gue juga ngantuk. Ya udah, yaudah.
Mungkin mereka pikir enak rumah tangga, ada yang nemenin kita tidur. Iya kalau punya tempat tidur. Kalau enggak, mau tidur di mana? Kamar belakang udah diisi si Dinda, kamar depannya si Lisa. Robi. Ini hari ke-7 gua rumah tangga sama si Cynthia. Tapi gua belum sentuh dia sedikit pun. Itu karena rumah gua sempit. Udah nggak kebagian tempat. Boro-boro mau ngelakuin sesuatu. Rasanya aja masih canggung. Udah bangun. Gimana tidurnya semalam? Nyaman kok. Aku masih bisa tidur nyenyak. Syukurlah. Maaf ya ngomong-ngomong. Aku belum bisa kasih kamu tempat tidur yang layak. Harusnya kamu tidur di kamar yang nyaman, bukan di sini. Udah dong, jangan gitu. Aku ngerti kok keadaan kita. Aku cuma kepikiran satu hal, Bi. Apa tuh? Kalau aja kita bisa pergi sebentar aja, tapi berdua aja. Tapi nggak perlu mewah kok. Ya, seenggaknya kita ngerasain jadi pengantin baru, Bi. Kayak yang lain. Maksud kamu mau bulan madu? Tapi nggak perlu kayak orang-orang, Bi. Yang penting bisa berduaan aja gitu. Sabar ya, aku belum ada uang buat itu. Nanti ya, dipikirin. Kita jalanin aja dulu yang ada. Emang uang kamu udah habis ya? Wah, ya iyalah habis. Padahal cuma hajatan kayak gitu doang kan. Tapi jangan salah, itu lumayan juga biayanya. Ya deh, nggak apa-apa. Aku ngerti kok. Gitu dong. Tapi aku janji kok, aku bakal cariin uangnya ya. Aku usahain pokoknya. Kita bulan madu, oke? Oke. Ya udah, mandi Gi sono. Ya deh. BTW, showernya ada air panasnya nggak? Shower. Mana ada shower di sini? Masa sih Bi nggak ada shower? Nggak ada. Adanya air kucuran dari atas genteng. Itu juga kalau hujan. Ih, serius loh, Bi? Nggak ada, Cynthia. Aneh-aneh aja kamu mah. Terus aku kalau mau mandi air hangat gimana dong? Yang ngerebus dulu lah. Tapi kadang suka anget otomatis sih kalau lagi musim panas. Waduh, terus gimana dong? Ya udah, aku yang rebusin. Kamu tinggal mandi aja udah sono. Iya deh. Apa mau langsung direbus sama kamunya? Ih. Ya udah, aku ke dapur dulu ya. Iya, Bi. Gimana ini? Masa buat bulan madu aja gua nggak bisa turutin sih? Dia udah bela-belain ninggalin semuanya buat gua. Ninggalin rumahnya, orang tuanya, kemewahannya. Cynthia, aku keluar dulu ya. Ih, mau kemana? Enggak. Kamu itu udah rumah tangga, Robi. Udah nggak pantas main keluar. Buset, di depan doang PA, di teras sama bapak. Oh, bilang dong di teras. Iya, sorry. Ya udah ya. Iya. Awas ya kalau ngilang. Pak, si Cynthia ngajakin bulan madu. Bapak punya duit nggak? Ngapain, Bi? Bulan madu segala. Kayak orang kaya aja kamu. Bukan soal itunya, Pak. Mungkin dia pengen berduaan kayak suami istri pada umumnya gitu. Jujur, Robi juga sama sekali belum nyentuh dia, Pak. Udahlah, kamu pinjam kamar si Lisa aja sebentar. Paling juga durasinya kayak film .design. Si bapak malah ngeledek. Lagian kamu pengen bulan madu segala, Bi? Ya habis masa Robi sama Cynthia tidur di sofa terus, Pak. Udah kayak kucing Anggora, tahu nggak? Kucing Anggora lebih mahal, Bi. Kayaknya kita nggak bisa deh lama-lama di sini. Kenapa? Panas? Bukan duduk di sini maksudnya. Maksud aku kita nggak bisa lama-lama tinggal di sini, Bi. Oh, ya terus mau kemana? Ya ke kontrakan Bang Topan aja, sayang. Kita kan udah bayar buat 1 tahun. Ya tapi aku belum pegang uang, Cynthia, buat sehari-hari. Tapi namanya rumah tangga tuh nggak bisa, Bi, masih ikut sama orang tua. Apalagi di sini ada adik-adik kamu. Ya, emang kenapa? Mereka fun-fun aja tuh. Nggak gitu, Bi. Nggak enak aja gitu. Misalnya nih ya, aku lagi nyuci baju, terus celana dalam aku ketukar sama punya si Dinda. Itu gimana coba? Celana dalam si Dinda mah harganya gocengan semua. Si Aldo kalau beliin dia di Serba 35. Beda sama punya kamu yang beli di mall, jadi nggak bakal ketuker. Oh, gitu ya? Ya iyalah. Emang kamu nggak mau ya kita serumah berdua? Seru kayaknya, Bi. Apa-apa berdua. Mau ngapain aja terserah. Kita bisa lakuin hal-hal random tanpa ada orang yang ganggu. Bahkan kalau kamu mau, kita bisa mandi berdua. Hah? Serius? Emang boleh? Ya boleh lah, Bi. Kita kan udah halal. Ya emang sebelumnya aku babi, haram. Ih, bukan gitu maksudnya. Nih, dengerin ya, Bi. Nanti di sana kita bisa lakuin banyak hal. Pertama, aku mau koleksi beberapa tanaman di depan rumah. Terus kita siram deh tiap pagi berdua.
Nanam pohon apa ya kira-kira? Ya terserah kamu. Pohon beringin kali ya? Kegedean dong sayang. Iya ya. Apa nanam padi aja biar kita bisa stok beras? Apa aja lah Bi, asal kita ngelakuinnya berdua. Iya. Terus nanti setiap pagi kamu yang buatin aku sarapan kali ya? Nggak cuma sarapan sayang, aku masakin kamu scramble eggs, beef Wellington, fish and chips. Pokoknya banyak deh. Buset, apaan tuh? Itu masakan khas luar negeri, Robi. Nggak usah aneh-aneh ah. Lontong sayur aja nggak sih? Ya udah, nanti aku belajar nonton tutorial dulu. Terus selain itu kita bisa nonton TV ya sambil pelukan. Tapi jangan keseringan juga sayang, ntar tokennya habis lagi. Oh iya ya. WK. Setiap pagi, kopi hangat akan selalu tertuang dalam cangkir yang diukir dengan cinta. Meleleh banget aku dengernya. Kalau bisa bikin kopinya agak banyakan aja. Takut si Kona, si Peot sama si Dot pengen ikut nimbrung. Jangan dong sayang, ini kan momen hangat kita. Jangan ada yang ganggu kita dulu. Oh gitu ya. Baru aja aku mau ngajak mereka, jadi nggak boleh nih. Ya janganlah sayang, kamu ngajak bulan madu aja belum bisa, malah ngajak orang buat ganggu momen kita. Oke deh. Nah, terus kira-kira kamu ada rencana punya anak berapa? 3 cukup kali ya? Dikit amat, kenapa nggak 11? Ngapain banyak-banyak? Ya kan lumayan sayang, dapat MBG-nya banyak. Oh iya ya, boleh deh. Ya udah yuk gas, kita pindahan sekarang. Ayo. Dan ternyata hal yang paling indah di dunia ini adalah menghayal. Kenyataannya kita belum punya apa-apa. Boro-boro mau romantisan kayak film India. Yang ada kayak keluarga habis kena ajab di film Indosiar. Berak lah. Sementara apa adanya dulu ya sayang. Suatu saat aku beliin rumah yang besar banget buat kamu. Lebih besar dari omongan aku. Iya Bi, besok mulai cari kerja ya Bi. Apa aja Bi, yang penting halal dan bisa untuk kita bertahan hidup. Iya deh, besok coba aku tanyain sama Ibu Cikona ya. Kali aja ada lowongan. Iya Bi, pokoknya kamu harus jadi suami yang bertanggung jawab. Aku nggak butuh kok hidup mewah. Aku udah cukup akan hal itu. Iya. Ya udah yuk tidur dulu, udah malam. Besok siapin aku ke meja ya buat aku ngelamar kerja. Iya ya sayang. Hangatkan jiwaku di saat aku terjatuh. Kau beri harapan baru. Robi, sini sebentar Bi. Iya sayang. Ada apa? Ini gimana cara ambil airnya sih sayang? Oh, udah sini aku yang timbain. Iya Bi. Kamu udah bangun dari jam berapa? Jam 5 Bi. Tadinya aku mau sholat subuh. Tapi nggak ada air. Masih gelap juga, aku takut ke belakangnya. Kenapa nggak bangunin aku? Kan kita bisa sholat berjamaah. Halah, kamu tidurnya aja kayak orang mati. Yang ada kamu yang aku sholatin. Waduh, sembarangan kamu kalau ngomong. Assalamualaikum. Bi. Robi. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Siapa itu ya? Bang Topan kayaknya. Sono Gi, samperin. Oh iya ya. Yaudah. Lu bang, pagi amat kesininya. Iya Bi, kagak enak gua sama lu sama bini lu. Masa ngontrak 1 tahun keadaannya genteng bocor. Harusnya sih lu kasih diskon. Ya udah, duduk dulu bang. Gimana Bi, setelah berumah tangga? Gitulah bang. Masih malu hati gue sama bini gue. Dia biasa hidup serba mewah. Pas nikah sama gue malah ikutan belangsak. Ya itu bisa jadi motivasi lu Bi, buat lu makin kenceng lagi cari duit. Ya bener juga sih. Niatnya hari ini juga gue mau ke rumah si Kona nanyain loker di kantor emaknya. Oh, bagus lah. Si Dot ada bang di rumah. Ada tadi lagi mandi. Kenapa? Mau minjem laptop dia bang. Gue pengen bikin lamaran kerja. Datang aja ke rumah Bi. Ya dah ntar siangan. Tolong ambilin baju aku dong di koper. Iya sebentar. Bentar ya bang. Oh iya. Buset. Ini kan skincare mahal yang suka ada di TV-TV. Ya Allah. Gua ngasih makan dia aja masih belum jelas. Apalagi menuhin kebutuhan dirinya. Ada nggak
Ada kok, ada. Nih, yang bajunya. Kamu mandi ada sabunnya emang? Ada kok tuh di gayung aku taruh. Kamu mandi Gi sekalian. Nanti deh, mau nemenin Bang Topan dulu, benerin genteng. Ya di sana, aku mau pakai baju dulu. Ya. Ayo Bang, kalau mau benerin genteng gua bantuin. Oh, ayo deh. Gue juga nggak bisa lama-lama, Bi. Anak gue masih bayi banget. Bini gue suka bawel kalau nggak ada yang bantuin. Ya, Mapia takut bini. Ntar juga lu ngerasain, Bi. Ingat ya, ini harus berjalan sesuai rencana. Lu udah bawa kan Dot alat-alatnya? Bawa, aman. Tapi BTW, si Robi jangan sampai tahu ya. Ya janganlah PA, gimana sih lu Yot? Tahu lu Rungkad? Gua mah ikut instruksi kalian aja ya. Maklum gua mah orang baik-baik, nggak bisa jolim. Ngomong tuh sama kentut gua. Ngelunjak lu. Nah, kebetulan banget lu pada dateng. Temen macam apa kita kalau diem aja di saat teman lagi butuh bantuan? Camkan itu Kisana. Lu emang sahabat sejati gua pada. Jadi apa nih yang harus kita kerjain, Bi? Lu temenin gua bersihin belakang aja Yot. Nah, si Dot sama si Kona temenin Bang Topan dulu. Pegangin nih tangganya. Gas lah, ayo. Siap. Ayo Yot. No, lu lihat tuh, sumur gua ada apanya? Air. Ya namanya sumur ada airnya lah Yot. Masa lahar? Ya salah gua di mana? Itu tuh, maksud gua daun. Oh, daun. Ya sorry. Terus Mending lu turun deh ke bawah, bersihin. Ntar gua tarik pakai tali. kenapa harus gua sih yang turun? Kan lu juga bisa. Si Peot, kalau gua jatuh terus patah gimana? Lu nggak kasihan sama gua? Ya terus kalau gua yang jatuh, lu nggak kasihan sama gua? Ya gua sih kagak. Udah sih bawel lu. Badan lu kan enteng Peot kayak dosa gua. Jadi nggak bakal jatuh. Kuat kok talinya juga. Ya udah. Pegangin yang kenceng ya. Kalau gua kenapa-napa kasihan si Rungkat sebatang kara. Ya elah Yot, dia mah seneng malah. Anak kayak lu mah banyak Yot di Facebook. Tuker tambah sama burung dara juga pada mau. Bajingan. Ya udah cepet ah. Pegangin yang bener. Gua nggak bisa berenang. Iya bawel. Siapa lagi nih? Halo, Sa, kenapa Sa? Lu bawa kepala casan gua ya? Dih, kagak anjay. Ya nuduh aja lu. Cuma nanya doang gua. Soalnya di depan TV nggak ada. Ya mana gua tahu. Fokus, Bi. Fokus. Iya Peot ah. Udah dulu Lisa, gua lagi kagok. Ya udah deh. Iya. Udah belum ah. Gece, keburu si Cynthia datang ah. Mumpung orangnya lagi berak. Tenang, dia mah beraknya lama, tainya panjang. Sotoy lu kayak pernah berak bareng aja lu. Ya nebak aja sih, dia kan suka makan kacang panjang. Goblok. Serah lu dah. Sip, beres nak. Yaudah sono, balikin tangganya ke Bang Topan. Iya. Sialan lu, kalau sampai gua tenggelam, gua gentayangin lu seumur hidup. Padahal gua yakin penonton berharap lu nyebur Yot. Penulisnya aja masih kasihan sama lu. Brengsek emang. Ya udah Bi, kita balik ya. Lah, kagak ngopi dulu pada. Basa-basi lu ah. Gelas aja belum punya pakai ngajak ngopi. Tahu lu, mau ngopi pakai apaan? Pakai gayung lopen yang ada di belakang. Iya lagi. Ya udah, next ya guys, ngopi di sini. Gua belum beres-beres juga ini soalnya. Iya, Bi. siap. Iya, Bi. Jir, jadi nggak sabar gua. Gua yakin telur si Robi gede sebelah tuh. Soalnya dulu waktu kecil pas kencing bareng, gua lihat bijinya rada lonjong dikit. Najis lu nak. Kencing aja pakai ngeliatin punya orang. Nggak sengaja anjir. Orang waktu itu kita kencingnya sambil jalan. Jadi lu pada mau lihat si Cynthia apa si Robinya sih ini? Gua jadi takut dah sama lu pada. Si Conan stres emang nih anak. Mana lama amat sih? Ya sabar Bawel, sinyalnya lemot di sini. Iya emang lemot di rumah gua mah. Kok bisa gitu ya? Ya lu kan miskin Yot. Sinyal juga bisa ngedeteksi. Apa hubungannya? Ya kagak ada sih. Pengen ngatain lu aja. Gua ludahin melepuh muka lu. Marah. Nah, kebuka nih. Udah berisik lu berdua. Mana. Apaan ini? Kok jadi gambar muka lu? Gambar tai. Enak aja lu muka gua disamain kayak tai. Ya elah nak, pakai ngotot. Beda dikit doang juga. Tahu. Ya lu juga. Muka lu tuh kayak kentut Firaun. Terus gimana itu? Lu gimana sih masangnya Codot? Tahu.
Gue udah rela jadi tumbal buat ngalihin si Robi turun ke dalam sumur. Gue udah tegang-tegang, malah lemes lagi. Apaan yang tegang? Ya itu, gue udah siap-siap mau nonton film gratis. Udah deh lu, jangan nyalain gue mulu. Pertanyaannya ini siapa yang nempelin gambar tai? Gue rasa Bang Topan dah, nggak salah lagi. Soalnya pas gue balikin tangga, dia senyum-senyum nggak jelas. Serius lu? Iya, Pantesan. Soalnya si Robi mana makanya. Sialan tuh si gondrong. Berani-beraninya ngagagalin rencana kita. Jangan gitu Ege, gitu-gitu juga kan bokap tiri lu. Bokap tiri model apaan kayak begitu? Nggak support sama anaknya, nggak suka gua. Kalau lu nggak suka sama Bang Topan, tuker tambah aja deh sama si Rungkat. Ya itu mah lu nambahnya kudu banyak peot. Lagian gue juga ogah punya bapak kayak si Rungkat. Udah osteoporosis, tulang belakangnya udah empuk, nggak bisa main kebo-keboan. Lu minta digendong, badan dia malah acak-acakan, kepisah kemana-mana kayak Lego. Aduh, ya dah pulang aja dah. Mau ngapain ngeliatin gambar tai di CCTV? Gua juga punya, lebih bagus malah teksturnya. Ya udah pulang yuk, besok kita action lagi. Gue udah nyimpen ide baru nih di otak. Emang lu punya otak? Si Dot sembarangan. Semenjak dia jadi satpam di sekolahan, dia sering jajan otak-otak. That's right. Jenius lu kalau soal beginian. Kan gue belajar dari bapak si Peot. Ngapa bawa-bawa bapak gua sih lu? Tadi kenapa nggak jadi ngelamar kerja, Bi? Nggak enak tadi aku kalau ninggalin Bang Topan pas benerin atap. Iya sih. Lagian aku nggak mau kamu berduaan di sini sama dia, sedangkan akunya nggak ada di rumah. Posesif amat. Jangan gitulah. Emang aku cewek apaan? Ya takutnya, kan Bang Topan ganteng. Nggak jelas. Ganteng itu nggak bisa dijadikan jaminan. Terus apa dong yang bisa dijadiin jaminan? BPKB, sertifikat tanah, surat nikah. Lucu bejir, lucu banget kamu. Cynthia, Iya, Bi. main yuk. Main? Main apa? Kayak anak kecil aja kamu ah. Masa harus diperjelas sih? Ya harus jelas lah. Kan permainan banyak. Itu loh, kita kan dari pertama nikah belum pecah telur tuh. Oh. Ayo. Ya, malah ketawa. Udah ngebayangin duluan ya? Enggak. Aku cuma mau bilang, aku lagi datang bulan, Bi. Serius kamu? Iya, Kenapa baru bilang sih ah? ya orang baru tadi sore. Elah tahu gitu di unboxing dari kemarin. Kamunya sih kemarin terlalu sibuk, bukan langsung digas aja. Elah, terus berapa lama itu datang bulan begitu? Kalau orang-orang sih biasanya seminggu, Kalau kamu? bisa setahun, Bi. Cerai aja, cerai. Aduh, sakit badan. Kalau tidur di kamar sama aja. Malah lebih gerah, belum ada kipas angin. Sayang, bangun sayang. Sayang, Iya. Udah bangun aja kamu. aku lapar yang. Cari sarapan yuk. Duh, sarapan apa ya? Ayah nggak ada uang, Bunda. Bunda, mimpi apa sih kamu? Terus gimana sayang? Kamu nggak ada uang juga emang? Ya enggak lah, uang dari mana aku? Kalau gitu ke rumah aku aja yuk. Kita masak mie aja. Ayo deh, aku mau ikut aja. Kamu jadi nggak minjem laptop si Dot buat bikin lamaran? Jadi kok jadi. Ntar habis sarapan ya, aku ke sana. Ya udah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Cynthia. Iya Lisa, Ada mie nggak di dapur? masih ada deh kayaknya. Lihat aja sono. Ya deh. Lu nggak buka kantin di sekolah? Libur dulu bang, mangkok gua pada hilang. Nggak tahu pada kemana kali. Ini gua habis dari pasar beli mangkok. Oh, Ya udah sono masak mie. Ajak no Kak Cynthia. ya. Ayo sayang. Widih. Ini aja deh, nggak usah masak mie ya. Ya udah ya. Enak sayang masakannya. Siapa yang masak ini? Paling si Dinda. Oh, dia bisa masak ternyata. Wih, jangan salah. Pinter dia mah. Kalau masak nggak pernah gagal deh. Daripada si Lisa, suka asin dia mah. Oh gitu. Ini orangnya nih. Makan dak? Enak banget loh. Gua baru selesai masak lu udah makan duluan. Laki gua aja belum makan. Apaan sih lu bego? Malah ngatain gua bego. Lu kenapa sih? Ya mikir kayak lu bang. Datang ke rumah langsung main makan aja. Nanya dulu kayak orang mah. Ya,
biasanya juga gue begitu. Ya jangan dibiasain lah. Lu itu udah Dah. punya istri, Ya Bang. kalau gue punya istri emang kenapa? Ada apa sih, Nda? Ah, Lihat aja noh, enak banget. Baru gua mau nyendokin nasi buat lu, udah diduluin sama mereka. ya udah sih nggak apa-apa. Ah, lu Ya orang mah kalau udah rumah tangga jangan nebeng mulu lah. kurang ajar amat mulut lu. Iya, gue salah, sorry. Tapi lu nggak usah pakai nada tinggi kali. Ya lagian lu. Lu kalau mau marahin gua, ya marahin aja. Tapi jangan ngomong di depan bini gua, bego. Jaga sikap lu. Dia kakak ipar lu. Ya siapa yang gak enak coba? Gua udah capek-capek bangun pagi, pergi ke pasar, masak. Boro-boro lu nanyain siapa yang masak. Main bat aja. Apaan sih si Dinda? Sini lu. Apaan sih? Lepasin. Udah diam. Kamu jangan gitu, Dinda. Itu apa kamu? Terus aja belain dia. Aku bukan belain Dinda. Allahu Akbar. Ya Allah, gini amat ya. Pulang yuk, Bi. Itu nggak dihabisin dulu makannya. Enggak deh, aku udah kenyang. Ya udah ya sayang. Sa, gue balik ya. Loh, kok balik, Bang? Emang udah makannya? Udah. Buru-buru amat lu. Main dulu ke Bang, orang mah di sini. Gua kangen sama lu. Next deh ya. Gue mau bikin lamaran dulu, mau nyari kerja. Oh, mau nyari kerja. Syukur deh kalau gitu, Bang. Doain ya, Sa. Siap. Ya udah ya, Lisa. Oh, iya Kak Cynthia. Maafin gue ya. Udahlah, gua ngerti kok, Bi. Besok-besok kita beli aja, Bi. Nggak usah numpang makan di rumah lu. Iya sayang. Mudah-mudahan aku cepet-cepet dapat kerja ya, biar kamu bisa masak. Ya udah sono buru bikin CV-nya. Telepon si Dotnya. Iya. Ya, kenapa, Bi? Sini Dot, main ke kontrakan, sekalian ajak anak-anak. Oh, oke siap. Ya udah, gue telepon anak dulu deh. Sekalian bawa laptop lu ya. Gue mau minjem buat bikin CV. Oh, oke. Bawa kopi sekalian. Oh, ya. Dot, sama beras Dot 3 liter. Serius? Iya serius, gue nggak ada nasi di rumah. Kasihan amat lu. Ya udah, gue bawain. Sama telur ya sekilo, terus mie 10 sama gula seperempat. Terus aja terus. Ngelunjak lu ah. Lu kira gue warung Madura? Mana sini kopinya? Pertanyaan gua, lu nyuruh kita bawa kopi, emang lu udah punya kompor buat masak airnya? Ya ada kompor kayu bekas Bang Topan. Pertanyaan gua, kayunya ada nggak? Ada banyak. Rumah ini juga kayu semua. Ya jangan, PA. Yaudah sini ah. Nih. Si Robi kemarin ngomong-ngomong pengen punya gelas, kenapa nggak beli gelas plastik aja ya? Murah. Sekarang plastik mahal woi, lagi viral itu. Harga plastik mahal itu tujuannya go green, nak. Karena sampah plastik paling lama terurainya. Bukan Ege, harga plastik mahal itu karena banyak yang dioperasi plastik. Ya, kecaprak lu. Tuh muka lu tuh Yot, harusnya dioperasi plastik biar ganteng kayak personil BTS. Mahal, PA. Duit dari mana gua? Ya kan bisa bawa plastik sendiri, bawa aja plastik Indomaret. Melunjak lu. Tara. Bi, siapa yang pesan mie ayam? Damn, nggak nyangka gua. Ternyata lu ngasih surprise buat kita. Kebetulan gua lagi lapar. Punya gua nggak pakai sawi kan ya? Lu pada ngomong apaan sih? Ini kopi bejir. Kopi. Kopi. Stres lu bikin kopi pakai mangkok. Tahu, nggak jelas lu. Cacing diutus gua sampai kecewa, Bi. Lu PHP-in begini. Ya makanya jadi orang jangan cacingan. Udah rapi dong. Dikit lagi nih. Nak, tanyain nyokap lu dong. Ada loker nggak di kantor nyokap lu? Banyak, Bi. Widih. Ayo dong kece, tanyain. Iya. Halo, Mother. Iya sayang, kenapa nak? Itu mah, si Robi mau masukin lamaran di kantor Mama katanya. Kata Mama kemarin Mama lagi buka lowongan banyak kan buat kantor Mama yang baru. Ya udah datang aja besok langsung temuin HRD-nya. Udah ya nak, Mama lagi sibuk banget ini. Iya deh mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Kata nyokap gua besok lu suruh datang aja temuin HRD-nya. Bawa si Pilu langsung interview. Nah, alhamdulillah. Tapi ini udah pasti lolos belum nak? Ntar udah capek-capek datang nggak keterima lagi. Boros bensin nak. Lu bilang nak sama nyokap lu, terima gua aja langsung gitu. Nyokap lu ini yang punya perusahaan. Lu kalau mau ngelamar kerja kudu sportif Bi. Tunjukin potensi lu sebagai calon pekerja yang baik. Jangan ngandelin ordal. Sorry ya Bi, nyokap gua itu kagak bagi-bagi jabatan. Gua bisa aja Bi, masuk ke kantor nyokap gua langsung jadi direktur perusahaan. Tapi gua nggak gitu Bi, gua lebih milih jadi security sekolah daripada ngintil jabatan sama nyokap gua. Damn, pasang kuping lu Robi. Kalau nggak bisa ya udah, pakai ceramah lu. Ada benernya juga Bi si Kona. Iya. Nasihat lu udah bagus sih nak.
Cuma bau mulut lu kedengeran sampai kuping gua. Kuping lu banyak congenya, makanya bau. Lu. A few moments later. Yuk cabut ah. Udah siang nih, ngantuk gua. Bi, udah kelar tuh CV lu. Udah gua kirim pakai format PDF ke WA lu. Oke, makasih ya. Yo, cabut. Simpen nih buat pegangan. Kali aja bisa ngebantu lu. Apaan ini, Yot? Gua lagi ada rezeki sedikit. Shh, udah, jangan kelihatan anak-anak. Nggak enak. Seriusan ini? Gua pernah ngalamin di keadaan kayak lu. Dan gua tahu banget rasanya gimana. Ya Allah. Makasih ya, Yot. Iya, sama-sama. Makasih banyak, Yot, sekali lagi. Gua nggak bakal lupa sama jasa lu. Iya, Bi, sama-sama. Ya udah ya, gua balik. Iya, Yot. Cynthia. Iya sayang. Lihat nih, aku dikasih amplop sama si Peot. Loh, kok bisa? Apa katanya? Ya nggak tahu, pengen ngasih aja kali. Alhamdulillah kalau gitu. Coba buka berapa isinya, Bi? Iya. Widih, Wah, banyak banget sayang, 500.000 gila. alhamdulillah, Bi. Ya Allah. Tumben itu si Ceking, duit dari mana ya dia? Hus, jangan gitu, Bi. Siapa tahu dia lagi ada rezeki. Tadi sih gitu bilangnya. Ya udahlah. Nih, pegang sama kamu. Nggak usah, Bi. Kamu pegang aja buat ongkos ngelamar kerja. Enggak. Gini aja deh, aku ambil deh 100.000 buat ongkos, sisanya kamu pegang buat masak ya. Ya udah deh, Bi. Ya udah, besok siapin baju ya, pagi-pagi buat aku jalan. Alhamdulillah CV udah beres. Terus tadi si Kona udah nelpon emaknya, kata dia suruh datang langsung ke kantornya buat interview. Wah, mudah-mudahan lancar ya, sayang. Doain aku ya, semoga ini jadi awal kebahagiaan kita. Amin. Ya udah ya sayang, aku berangkat dulu ya. Iya, sayang. Hati-hati. Ya Allah, semoga dilancarkan segala urusan hamba. Hamba sadar hamba tidak punya daya dan upaya. Hamba hanya ingin menjadi suami yang baik, suami yang bertanggung jawab kepada istrinya. Pagi Pak, mau tanya Pak, kalau ruangan personalia di mana ya? Oh, ke lantai 3, Mas. Ruangannya di samping tangga ya. Oh, siap. Makasih ya Pak. Ya, Jadi pengalaman kerja sebelumnya di mana? Di otomotif Pak, bagian montir. Oh, kalau kamu saya tempatkan di admin gudang, kamu bersedia? Bersedia Pak, bersedia. Apa aja lah, yang penting kerja. Ya udah, mulai besok langsung kerja ya. Perusahaan lagi butuh cepat soalnya. Serius Pak? Bisa? Bisa Pak, bisa. Oke, sebelumnya tanda tangan kontrak dulu. Setelah itu langsung ambil seragam di ruangan perlengkapan. Terima kasih Pak, terima kasih. Baik, sampai ketemu besok ya, Mas. Iya Pak. Entah kenapa gue sebegitu bahagianya diterima kerja. Apa mungkin gue udah jadi seorang suami, dan gaji yang nanti gue terima ketika gue berikan untuk nafkah ke istri gue, itu akan menjadi ibadah. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Kalau bukan karena anugerah yang kau berikan, hamba bukan apa-apa. Assalamualaikum sayang. Ya, Bi. Waalaikumsalam. Ya Allah sayang, alhamdulillah aku diterima kerja. Masa sih? Alhamdulillah kalau gitu, Bi. Aku langsung ditempatin di bagian admin gudang sayang. Ya ampun, Bi. Aku seneng banget dengernya. Itu semua pasti berkat doa kamu kan? Tapi aku belum doa apa-apa tuh. Gimana sih kamu? Boro-boro aku ngedoain kamu, Bi. Aku aja deg-degan tadi nggak bisa pasang gas. Ngejeos mulu. Masa sih? Tapi udah bisa? Udah kok, udah. Syukurlah. Ya udah sana, kamu ganti baju dulu, terus kita makan. Aku udah masak loh buat kamu. Wah, mantap. Oke siap, aku ganti baju dulu ya. Ih, ternyata sayuran murah-murah ya di pasar ini. Seger-seger lagi. Emang kamu belanja di pasar mana? Di Pasar Maja, deket stasiun. Emang murah-murah di situ mah. Masa aku beli kangkung 1 ikat cuma 10.000? Mahal Ege itu mah. Di warung Cekokom cuma 3.000 sih ikat. Tapi kalau di supermarket harganya 25.000, Bi, 1 ikat. Jangan disamain lah sayang. Kalau kayak gitu kamu sama aja lagi ngebandingin Parungkat sama Bang Topan.
Bisa aja kamu. Ya iyalah. Terus ini kamu belanja habis berapa? 300.000, Bi. Hah? 300.000? Buset, begini doang 300.000? Kamu beli apa aja emang? Ya, beli beras, cabai, tempe, sabun-sabunan buat mandi, nyuci, terus pulang pergi naik ojek. Waduh, aduh, aing. Emang kenapa, sayang? Ya nggak apa-apa sih, cuman maksud aku tuh kamu agak irit dikit. Soalnya aku kan gajian masih lama. Besok-besok kalau belanja ditawar ya, jangan berapa aja dibayar. Iya, ya, Debi. Sayang, abis ini aku ke rumah si Kona dulu ya sebentar. Mau pinjem sepatu. Emang sepatu tadi kenapa? Itu nggak ada alas bawahnya sayang. Yang bener kamu? Iya, orang aku pakai sepatu tapi tetap aja nginjek aspal. Yaudah, yaudah. Waduh, kok mati? Ya, habis bensin kayaknya. Tadi pas pulang interview lupa ngisi lagi, saking senengnya kali ya. Loh, itu kan si Robi. Bang Jensen. Kenapa, Bi? Ini bang, gua kehabisan bensin. Ya udah sini ayo, gua setut sampai warung Madura. Oh, boleh deh, boleh Bang Jensen. Makasih ya sebelumnya. Ya udah yuk. Gimana, Bi? Setelah berumah tangga? Ya gitu dah bang. Lebih seru sekarang kalau di rumah tidur ada yang nemenin. Oh, tapi gimana, Bi? Malam pertamanya? Melejit nggak? Ah, boro-boro malam pertama bang. Baru juga ngokong senjata, dia datang bulan. Apes lu, Bi? Oh, tapi Bi, yang namanya rumah tangga itu bukan hanya sekedar enak-enak kelonan doang. Banyak hal yang lebih dari itu. Kita sebagai laki-laki siap nggak siap harus banyak berkorban buat istri. Bahkan sampai berdarah-darah, Bi. Emang Bang Jensen sering digebukin sama Kak Jarona? Kok sampai berdarah-darah? Itu peribahasa, bodoh. Oh, kirain. Lu harus siap lahir batin, Bi, buat ngadepin istri. Kayak bini gua nih. Kalau gua lagi capek, kadang dia minta dimanja. Kadang suka ngambek nggak jelas. Apalagi sekarang dia lagi hamil, Bi. Suka ngidam aneh-aneh. Kadang dia ngidam pengen makan pecahan genteng. Ya gua larang lah. Buset, serem amat. Bang Jensen gak takut emang kalau dia berubah jadi pemain debus? Ya enggak dong. Gua kan akan tetap cinta. Makasih nih Bang Jensen. Sorry ngerepotin Bang. Santai, Bi. Kapan-kapan mampirlah ke rumah main. Insya Allah deh Bang. Nanti kalau sempat main. Ya udah, Bi. Gua duluan ya. Oh iya ya Bang. Hati-hati Bang. Makasih ya Bang. Ya, ya, ya. Gue pinjam sepatu hitam lu dong. Besok gue udah mulai kerja nak. Keren lu. Langsung diterima. Di bagian apaan? Admin gudang nak. Yang checklistin barang keluar masuk itu. Oh iya iya iya. Ya udah bentar. Gue ambilin dulu sepatunya. Bi, nanti pulangnya sekalian beliin aku pembalut ya, Bi. Pembalut aku habis. Oh iya iya iya. Yang ada sayapnya itu ya, Bi ya? Hah? Ada sayapnya? Bisa terbang dong punya kamu. Nggak gitu ah. Nih Bi, pakai aja. Iya nak. Nanti gue balikin ya nak kalau udah kebeli. Pakai aja Bi. Gue juga udah nggak kepake itu. Seriusan nak. Makasih banget deh. Iya sama-sama. Ah, kaku amat lu. Oh iya nak. Tadi di jalanan bensin gue habis. Gue ketemu Bang Jensen. Disetut dah gue tadi sampai warung Madura. Banyak nanya dong dia sama lu. Kagak sih. Justru dia lebih banyak kasih gue masukan soal rumah tangga. Ya jangan disamain Bi. Bini lu mah orang. Bini dia makan dinosaurus. Parah lu nak. Yaudahlah, gue balik ah. Kasihan bini gue sendirian. Oh, oke. Bi, bentar. Kenapa nak? Nih pegang, buat beli bensin atau apalah. Nggak gede sih, cuma gue yakin itu berarti buat lu. Apa-apaan ini nak? Udah pegang. Thanks banget ya. Kalau nanti kita sukses, jangan pernah lupa. Karena tinggi tanpa teman, rasanya kosong. Aku ganteng gak ya? Ganteng dong sayang. Apalagi nanti pas gajian. Itu mah bukan cuma ganteng. Aku langsung jadi panglima kerajaan. Oh iya, nanti sampai tempat kerja video call aku ya. Ya jangan dong sayang, nanti aku diomelin sama atasan. Atasan apa? Tank top? Ya, kok tank top sih? Bos maksudnya. Udah sih, iyain aja. Aku kan pengen belajar ngelucu sayang. Oh iya. Iya, lucu kok lucu. Ya udah deh, aku berangkat dulu ya. Iya sayang, salim dulu dong. Iya. Muah. Jaga rumah, jaga hati ya sayang. Iya sayang, pasti. Dah, aku berangkat ya. Ya sayang.
Padahal aku mau ngajak joget kicau mania. Dia malah berangkat kerja. Ya udah deh, ntar aja pulang kerja. Monggo mas, langsung aja ke lantai 3 ya, ke ruangan Pak Iwan Doyo selaku supervisornya. Nanti dia yang akan mengarahkan Mas Robi ke area kerjanya ya. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Iya mas, sama-sama. Sopo tadi jenengane? Robi Pak. Oh, iya. Saya Iwan Doyo. Kamu kemarin interview sama HRD untuk bagian apa? Admin gudang Pak. Waduh, gimana ya? Kenapa tuh Pak? Sebenarnya untuk bagian admin gudang itu sudah ada, Thomas. HRD ndak info saya sih. Harusnya dia tanya dulu. Loh, terus gimana dong Pak? Ya, mungkin sementara ini kamu tak tempati di bagian cleaning service dulu yo. Gimana? Loh, kok jadi beda sih Pak? Saya tanda tangannya bagian admin gudang loh Pak. Wah, tanda tangan kontrak itu bisa direvisi, Mas. Loh, kok gitu Pak? Baru tahu saya. Ya kalau kamu ndak mau ya ndak apa-apa, Mas. Saya bisa kasih ke orang lain kok. Masih banyak CV di lemari saya. Jangan Pak, jangan. Nggak apa-apa deh Pak, saya mau. Terus saya bagian apa Pak? Ya paling bagian cleaning service. Waduh, cleaning service? Iya, kenapa? Ndak mau juga? Ya udah deh Pak, nggak apa-apa. Saya mau kok. Ya wis, kalau gitu langsung ambil aja peralatannya di janitor ya. Terus kamu langsung bersihin area lobby sampai depan resepsionis. Setelah itu bersihin toilet, baru lanjut bersihkan area lift. Iya Pak, siap Pak. Ya wis, nanti saya arahkan. Silakan. Makasih Pak, saya permisi dulu ya Pak. Oh, iya. Seragamnya? Udah pakai itu aja dulu. Nanti besok baru pakai seragam. Oh, oke baik Pak. Halo, Le. Iya Pak Dek. Besok langsung masuk kerja ya. Posisi kamu udah tak amanin. Jangan telat. Wah, enggak. Makasih ya Pak Dek. Besok saya langsung berangkat Pak. Ya. Oh ya, nanti pas di kantor kamu jangan bilang kalau kamu ponakan saya ya. Oh, siap Pak Dek. Ya wis, aku tak lanjut kerja lagi. Enggak Pak Dek, enggak. Watu suhun. Apa aja deh gua mah, yang penting kerja. Masih untung ini juga diterima, walaupun gak sesuai harapan. Aneh juga sih sebenarnya. Kemarin udah jelas-jelas posisi gua di bagian gudang. Malah suruh nyapu. Udahlah, biarin. Yang penting si Cynthia taunya gua kepala gudang. Sudah 10 hari setelah pernikahan, Cynthia belum kasih kabar ke kita, Pak. Biarin mah. Papa pengen tahu seberapa kuat dia hidup melarat dengan pemuda tidak jelas masa depannya itu. Tapi biar gimana pun dia anak kita, Pak. Mama akan cari tahu dia di mana. Minimal kita tahu keadaannya. Terserah mama aja. Papa udah gak mau tahu lagi. Pokoknya mama akan tetap nyari dia, Pak. Nah, kelar juga kan. Kalau dipikir-pikir, kerjaan cleaning service sama kayak marbot masjid ya. Orang belum datang, gua udah datang. Mereka udah pada pulang, gua masih di sini. Mudah-mudahan pahalanya sama. Beres kerjaan kamu. Alhamdulillah Pak, beres. Oke, abis itu kamu bersihin gudang ya. Hah? Tapi Pak, udah jam berapa ini Pak? Malah harusnya jam 5 saya udah pulang. Ini saya udah loyalitas loh Pak, 1 jam. Loh, kok ngegas? Kerja tuh jangan perhitungan banget Thomas. Oh ya nggak bisa Pak, saya harus pulang sekarang. Oh gitu. Ya udah, kamu saya SP1. Hah? SP? Ya makanya kerjain, nggak usah banyak protes. Wong ini kerjaan kamu kok mas. Ya tapi kan... Udah. Anjing tuh orang. Nggak tahu dia kalau gue sahabat anaknya Cio. Gue aduin ke Bu Koni, abis tuh orang sialan. Enak banget SP. Semenjak si Robi nikah, geng Porji jadi garis miring ya. Garis miring maksudnya? Garing. Oh, iya, gue juga ngerasain sih. Ya gimana lagi? Udah jalannya begini. Lo mau emang gak nikah-nikah? Gue aja pengen cepet nikah kayak si Robi. Ya nikah menikah aja, Yot. Tapi jangan ngilangin tongkrongan. Iya sih. Lu ntar kalau udah nikah masih bisa nongkrong gak, Yot? Bisa lah. Nih ya, lu kalau mau nikah, siapin dulu Yot mateng-mateng. Nikahnya mah gampang, Yot. Tapi yang kita pikirin itu setelah nikahnya. Inilah, itulah, nafkahnya lah, perabotannya lah. Tahu, dengerin tuh. Lihat tuh si Robi. Nikah modal cinta doang sama biji. Mau ngopi aja pakai mangkok ayam. Ngeri banget keguyur muka gue sama kopi. Tapi seru Ege. Belum pernah kan lu ngopi seseru itu? Ya si Peot, si Robi mah bukan pengen seru-seruan. Tapi emang dia belangsak aja gak kebeli gelas. Iya, kasihan gue ngelihatnya. Mudah-mudahan dia betah tuh gawe di kantor nyokap gue. Biar bisa pembelian perabotan. Dia juga kan harus beli celana dalam istrinya. Orang kaya kan kalau beli dalaman kagak pakai nawar. Gak kayak bapak lu Yot. Beli harga kolor 20.000 juga ditawar 7.000.
ngehina banget lu. Ntar kalau bokap gua tajir, awas lu ya minjem duit. Gua bungain sih. Hello, malaikat juga males nyatetnya. Kalau niat lu pas kaya cita-citanya pengen jadi ahli riba. Astagfirullah, ampuni peot ya Allah. Suwe lu. Parah emang lu. Mas, tolong bersihin ruangan saya dong. Iya Pak, nanti selesai dari sini saya kesana langsung. Saya bersihin. Sekarang Mas, kalau disuruh tuh jangan nanti-nanti, langsung kerjain. Ya maksud saya itu biar nggak kerja 2 kali. Loh, kok kamu bentak saya? Ya bapaknya, kalau nyuruh tuh nggak lihat situasi. Oh, kamu mau TSP lagi? Kerja tuh nurut sama atasan. Kalau saya pecat, kamu mau kerja di mana lagi? Cari kerjaan tuh susah, tahu nggak? Anjing lu, udah seminggu gua nahan sabar, lu pelonco gua begini. Kali ini kesabaran gua udah habis. Lu pikir gua takut sama lu, ha? Nggak usah capek-capek mecat gua lu. Gua yang resign hari ini juga, anjing. Halo, Sa, lu di sekolahan nggak? Iya bang, kenapa? Gua kesana ya. Emang lu gak kerja? Udah ntar gua ceritain dah. Ya udah ya. Jadi gitu, Sa, ceritanya. Gua bener-bener nggak bisa nahan emosi, sumpah. Lagian lu apa-apa jangan pakai emosi mulu, apa bang? Ya lu kalau jadi gua juga pasti kesel, Sa. Ya kesel, tapi nggak sampai mukul juga bang. Ntar kalau dia lapor polisi gimana? Sekarang tuh apa-apa gampang bang viralnya. Iya sih. Terus tujuan lu kesini ngapain? Ya tujuan gua mau bantuin lu lagi, Sa. Enggak. Gua ngupain lu cuma buat beli rokok sama makan lu doang bang. Sedangkan lu sekarang udah berumah tangga. Ya sementara aja, Sa. Sampai gua dapat kerjaan lagi. Lu juga jangan bilang siapa-siapa ya kalau gua udah berhenti kerja. Ntar kalau Kakona sama Kapiat ngeliat lu di sini gimana? Gampang itu, ntar gua yang ngatur. Terserah lu deh bang. Mau pada ngapain lagi tuh bocah? Mau pesen apaan lu pada? Kagak bang, cuma nongkrong doang. Ya di sini bukan tempat nongkrong. Sono. Menu-menuin tempat aja lu. Biasanya juga boleh bang sama Kak Lisa. Nggak boleh kalau ada gua. Udah sono, cabut. Ya elah gila bang, pelit amat lu bang. Oh iya bro, kenapa nggak ngadu ke Bang Robi aja ya? Oh ya Nah, juga iya ya. juga tuh. Ada apa? Hah? Mau ngadu apa lu? Duduk dulu bang, duduk dulu. Kita punya masalah bang sama anak SMK seberang. Iya bener bang. Ya, pada goblok lu. Nyari penyakit lu pada. Abis mereka duluan bang yang bikin masalah. Iya bang. Bang. Emang gimana tadinya? Anak sekolah kita ada yang pacaran bang sama anak SMK. Tapi dia nggak tahu kalau ternyata si cewek udah punya pacar. Iya bang. Sekarang mereka ngancem kita bang. Katanya suruh ngumpulin anak-anak buat ketemuan di jalan. Hah? Laga lu pada. Masalah cewek aja lu pada ribut. Ya abis mereka salah paham bang. Udah sempet kita jelasin malah nantangin. Iya bang. Gimana tuh bang? Gimana apanya bejir? Ya bantuin kita bang. Bantuin apaan? Enggak. Enak aja lu. Gua aja lagi banyak masalah. Lu lagi nambah masalah baru. Assalamualaikum. Sayang. Iya ya. Kok sampainya malam amat sayang? Lembur. Wah, lumayan dong sayang kalau sering-sering lembur. Gajinya jadi makin banyak. Ya mudah-mudahan. Ya iyalah sayang. Iya dah. Ya udah, aku mau mandi, capek. Ya udah sana. Abis itu kita makan ya. Iya sayang. Apaan ini? Kok ada seragam kayak gini? Sayang, Iya. ini baju siapa sayang di tas kamu? Waduh, gua lupa. Mana ini? Sayang, Iya, bentar. Apa sih? ini seragam apa sayang? Oh, itu seragam cleaning service punya temen aku. Kok ada di tas kamu sih? Itu aku pinjem. Soalnya tadi aku suruh bantuin beresin gudang. Aku takut baju aku kena noda. Tahu sendiri baju putih. Oh gitu. Iya, nanti tolong dicuciin ya. Nggak enak balikin baju posisi kotor. Ya udah ya. BTW makan sama apa, sayang? Aku udah masakin mie noh. Aku nggak masak soalnya. Ya udah nggak apa-apa. Ayo. Iya ya. Sayang,
Nanti gajian beli perabotan ya. Aku susah banget mau masak. Perabotan bekas Bang Topan udah pada jelek, nggak bisa dipakai. Ya udah ya, nanti kita beli kalau udah gajian. Gajian dari mana? Siapa yang mau gaji gua? Gua aja udah nggak kerja. Tapi tetap dia nggak boleh tahu kalau gua udah nggak kerja. Sayang, Ya, kok diem sih? Kamu capek ya? sayang, ngomong-ngomong soal perabotan nih ya. Kalau nggak salah, si Kona pernah nawarin deh. Tapi perabotan bekas, kamu mau nggak? Tapi masih bisa dipakai nggak? Ya nggak tahu, aku kan belum lihat. Tapi ya kali dia nawarin perabotan yang udah rusak. Ya udah, coba kamu lihat aja dulu. Ya udah, kalau gitu aku izin ke rumahnya dulu ya. Aku ikut ya. Ih, jangan. Kenapa? Aku nggak mau kecantikan kamu dilihat si Kona. Dah. Jangan lama-lama sayang. Iya. SMK seberang biar gua yang urus. Kalian nggak perlu takut dan nggak perlu ngomong apa-apa sama mereka. Iya, siap Bang Robi. Tapi ingat, jangan sampai lupa ya barang pesanan gua. Tenang Bang. Iya, siap Bang. Besok pagi pasti istirahat, lu kumpulin barangnya di belakang warung si Lisa ya. Oke? Iya, Oke Bang, siap Bang. Ya udah, gua cabut dulu. Makasih Bang. Hati-hati Bang. Ya. Tumben kamu santai amat. Udah jam berapa ini sayang? Tenang aja sih. Namanya juga kepala gudang. Jangan gitu sayang. Kamu harus kasih contoh yang baik sama bawahan kamu. Iya. Udah sono berangkat. Biasanya juga buru-buru. Ya udah ya. Ya udah aku berangkat ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gitu guys. Sebenarnya gue betah kerja di kantor nyokap lu, Nak. Siapa sih namanya tuh orang? Biar gue suruh nyokap gue pecat. Lu harusnya jangan diem aja, Bi. Jangan mundur gitu aja. Lu pikirin lagi harusnya. Kasian kan bini lu? Ya saat itu pikiran gue udah kalut, Nak. Gue juga ngeri dia lapor polisi. Karena itu kan udah masuk pasal penganiayaan. Lu jangan pada ngomong ya sama bini gue ya. Please, gue gak mau bikin dia sedih. Iya. Harusnya lu jangan pakai emosi, Bi. Kerjain dulu. Kalau gua sih, gua bikin dulu dia dipecat sebelum gua cabut. Nasi udah jadi bubur, Yot. Kan bisa digoreng lagi jadi nasi goreng. Halo Bang, udah gua siapin Bang semuanya, udah lengkap. Lu taruh mana? Di belakang warung Kalisa. Ngapain lu, Bi? Bentar ya, gua mau ngurusin anak-anak dulu nih. Yaudah. Iya. Ini Bang, yang semalam Abang pesen. Nah, bagus, pinter lu. Ya udah, ini biarin di sini. Pokoknya jangan sampai ada yang tahu ya kalau gue minta ngumpulin kayak ginian. Aman kok Bang. Ya udah sono, lu pada cabut. Biar nanti SMK seberang urusan gua. Pokoknya lu taunya beres aja. Siap Bang, siap Bang Robi. Lumayan kan, gak usah beli gua. Jadi ada perabotan di kontrakan. Lu habis ngapain sih? Itu anak-anak biasa minta ngutang, nggak gua kasih lah. Bisa dimaki-maki gua sama si Lisa. Orang mah kasih aja Bi, kasihan. Biar gua yang bayar. Jadi inget dulu gua pengen jajan duit cuma 2.000. Beli makan kagak cukup. Beli es takut perut gua kram karena belum sarapan. Udah aman Yot. Mending jajanin gua Yot, pahalanya sama aja. Ogah amat gua jajanin anak Cio yang lagi nyamar jadi security. Lagian duit jangan disimpan mulu, Nak. Karatan duit lu yang ada. Yo, duit mah gak bisa karatan, Bi. Kalau si Rungkat no baru karatan, jangan diasah. Brengsek. Gitu-gitu jago ngulek sambal, nah. Bapak gue jago masak air. Bapak gue jago numis kangkung. Bapak gue jago nyayur bayam. Ya, mau apa lu? Bapak gue... Udah. Ngapa ribut soal bapak sih? Udah, mending bapak lu berdua suruh ikut MasterChef sono. Udah, gue mau kerja lagi. Mau ngerapihin taman dulu. Iya, Bi. Gue juga mau jaga dulu ya di depan. Nggak enak ngopi mulu di belakang. Ya udah sono. Yaudah yuk. Hah? Perabotan siapa itu? Kok ditaruh di situ? Punya siapa sih ini? Itu di belakang perabotan siapa, Bang? Yang mana? Itu yang di kardus, di belakang warung. Oh, itu perabotan gak kepake. Gue nemu di gudang sekolahan. Main bawa-bawa aja lu. Udah bilang belum lu sama Pak Untung? Udah. Awas lu ya. Iya, bawel. Gue minta satu ya buat di warung. Tenang, ibu-ibu, tenang dulu, tenang ya. Ada apa ini? Kita cuma mau nanya, Pak. Emang hari ini ada praktek masak? Loh, belum tahu ya? Bentar, emang kenapa? Anak saya nggak mau sekolah, Pak. Gara-gara nggak saya bolehin bawa blender. Takut dihukum katanya kalau nggak bawa. Waduh, itu dapat info dari mana, Bu? Sekolah tidak mengadakan praktek masak apapun hari ini. Kalaupun ada,
pihak sekolah sudah menyediakan perlengkapannya. Itu anak saya bawa ulek kan, Pak. Sampai saya hari ini nggak bisa nyambel loh, Pak. Iya, anak saya juga. Malah anak saya tadinya maksa bawa kulkas, Pak. Ya saya omelin lah. Nah, gimana tuh, Pak? Baik, Bu, baik. Ibu-ibu semuanya tenang dulu ya. Saya akan melakukan investigasi terlebih dahulu. Iya, Pak, tolong ya, Pak. Saya juga merasa agak janggal ini. Masa anak saya sekolah bawa-bawa penggorengan udah kayak Kapten Amerika? Berarti anak ibu masuk hari ini, Bu. Masuk, Pak. Kelas berapa dan namanya siapa, Bu? Nama anak saya Sueb, Pak. Kelas 10B. Oke, sebentar ya, Bu. Saya panggil dulu anaknya. Halo, Bu Jur. Oke, Pak. Tolong panggil Sueb kelas 10B. Suruh ke depan ruangan saya di lapangan. Oke, Pak. Jadi gitu Pak ceritanya. Oke, jadi atas dasar apa si Enji minta kamu bawa perabotan rumah? Jadi kemarin kita pada berantem Pak sama anak SMK seberang. Terus Bang Robi bilang dia mau negosiasi sama alumninya. Tapi dengan syarat kita semua suruh bawa perabotan Pak. Nah, si Enji yang disuruh ngumpulin perabotannya ke anak-anak Dokona School Pak. Suruh Bang Robi. Ada aja. Wah, ini mah namanya pemalakan dong, Pak. Iya, benar. Baik. Ibu-ibu semua harap tenang. Ibu-ibu tunggu di sini dulu ya. Biar saya yang temuin orangnya. Baik, siapa? Iya, Pak. Lisa, mana kakak kamu, si Robi? Ada, Pak, di belakang. Kenapa, Pak? Panggil. Ada yang mau saya tanyain ke dia. Oh, iya, Pak. Bang, sini, Bang. Ya Sa, kenapa? Lu dicariin Pak Untung, noh. Kenapa tuh? Waduh. Udah cepetan. Iya. Benar kamu nyuruh anak-anak suruh bawa perabotan ke sekolah? Iya Pak, iya. Buat apa tujuannya? Cuma iseng Pak, cuma iseng doang kok. Lu apa-apaan sih, Bang? Tolong segera dikembalikan. Dan tolong kalau ada apa-apa dengan sekolah lain, lapor ke pihak sekolah. Bukan malah memanfaatkan anak-anak. Iya Pak, saya segera kembalikan Pak. Segera, atau saya cabut izin kamu jualan di sini. Baik Pak. Awas kamu ya. Untung aja kasbon saya masih banyak di warung ini. Kalau enggak, saya usir kalian. Iya, Pak, maafin kita, Pak. Apalagi sih, Bang? Ya Allah, lu. Maaf Sa. Lu bikin masalah mulu dah, Bang. Gue lagi enak jualan, Bang. Iya sekali lagi maaf, gue mentok Sa. Udah lu sono mending balik deh, Bang. Istirahat dulu. Makin gak bener nanti ke depannya. Tenangin dulu deh pikiran lu. Iya, gue balik. Ya Allah, gini amat ya. Mau nyenengin istri aja susah banget. Terus gue harus pulang kemana ini? Oh iya ya, gua kan masih punya akun ojol. Gua narik aja kali ya. Gua narik aja. Ganti baju dulu di pom bensin. Udah kayak Peter Parker gua lama-lama. Dikit-dikit berubah jadi Spiderman. Tapi dia mah enak membasmi kejahatan. Lah gua membasmi kemiskinan. Nah, musuh terdeteksi. Wih, nganter makanan. Mantep lah, lumayan. Apa aja lah sekarang mah, gua kerjain. Asalkan pulang bawa duit. Ini ya, Bang, pesenannya. Oke, makasih Mbak. Oke, semangat. Orderan pertama. Ini Kak pesanannya. Oh, iya. Makasih ya, Mas. Ya Kak, sama-sama. Bintang 5-nya Kak, jangan lupa. Oh, siap. Ganti baju lagi. Nggak bisa tapi ini lama-lama begini. Ribet juga bejir, gonta-ganti kostum mulu. Sore banget, lembur lagi. Enggak, tadi macet di jalan. Oh, kirain. Kamu udah makan belum? Aku beli nasi uduk tahu. Wah, belum, aku belum makan. Ayo deh. Emang kamu nggak masak tadi? Apa yang mau dimasak, sayang?
Berasnya aja tinggal 1 gelas. Ayam juga nolak kayaknya. Ya udah, ini kita makan berdua ya. Besok aku beli beras deh. Iya. Gimana kerjaan di kantor, Bi? Lancar. Betah dong kamu. Ya gitu deh. Enak-enak kok teman kerjanya juga. Pada baik. Seru sih pokoknya. Syukurlah. Semangat ya, Bi, kerjanya. Biar bisa beliin aku skincare. Soalnya skincare aku udah mau habis. Iya sayang. Siapa itu, Bi? Nggak tahu deh. Kamu pesan paket nggak? Enggak. Iya bentar. Siapa, sayang? Papa? Mama? Aku... Ayo duduk dulu, Ma. Pa? Jadi ini kebahagiaan yang kamu maksud, Setia. Apa sih, Pa? Tinggal di rumah gubuk, makan 1 bungkus berdua, itu yang kamu mau selama ini. Pa, sabar, Pa. Hei kamu, kalau kamu tidak sanggup membahagiakan anak saya, tolong pulangkan dia kepada saya. Pa, aku bahagia di sini, Pa. Aku nggak pernah ngerasa menderita. Aku lebih baik hidup sederhana seperti ini, tapi hati aku tenang, Pa. Jangan naif, nak. Ketenangan mana yang kamu maksud? Sementara kondisi kamu seperti ini. Hidup bersama suami yang tidak becus membahagiakan istrinya. Pa, kapan aku bilang aku nggak bahagia, Pa? Aku bahagia di sini, Pa. Papa memang banyak uang, tapi uang bukan segalanya, Pa. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Kamu dengar, Robi? Dia bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Dan kalimat itu pantasnya keluar dari mulut kamu yang gak becus mencari uang. Pa, udah dong, Pa. Jangan kayak gini terus, Pa. Saya memang miskin, Pak. Tapi ini bukan kemauan saya. Tidak ada satupun manusia yang ingin terakhir miskin seperti saya. Jika datang ke sini ingin bertamu dengan baik, silahkan duduk mertuaku. Tapi jika datang hanya ingin membuat keadaan menjadi keruh, silahkan pergi. Perlu kamu tahu, anak muda, saya tidak pernah merestui pernikahan kalian sampai kapanpun. Ayo, Ma. Bi, sekali lagi, apapun yang terjadi, kamu jangan pernah ninggalin aku ya, Bi. Iya, Cynthia. Maafin papa aku ya, Bi. Ini cuma ujian. Aku yakin banget masa depan rumah tangga kita akan cerah, Bi. Iya, Cynthia. I love you, Bi. I love you more. Kamu kentut, sayang. Melepas, Bi, dikit. Kamu gimana sih? Lagi sedih juga? Maaf, sayang. Ya udah ya, nggak apa-apa. Aku ke belakang dulu ya, Bi. Ngapain? Ini ada yang ikut ampasnya dikit. Ya udah, suruh. Sayang, aku berangkat ya. Iya, sayang, hati-hati ya. Gila lu, parah sih. Mertua sendiri lu usir. Abis gua kesel, anjir. Harusnya lu bikinin kopi dulu pakai mangkok. Oh iya, Bi, gua baru inget. Si Iwan Doyo dipecat sama ibu gua. Hah? Serius, nak? Dipecat karena apa? Jadi kemarin mama gua itu sidak ke kantor. Dia langsung bawa orang audit. Pas audit barangnya banyak yang minus. Seluruh staf sama security cek CCTV gudang. Ternyata Pak Iwan Doyo kong-kalingkong, Bi, sama ponakannya. Buset, parah tuh orang sih. Tapi mampus sih, karma itu dari gua. Iya, Bi, jadi jabatan lu sebagai admin gudang itu sengaja ditukar, Bi, sama keponakannya, supaya dia bisa dengan gampangnya ngeluarin barang. Wih, kerugiannya sampai berapa, nak? Kata nyokap gua sih sekitar 125 jutaan. Ya Allah, gede amat. Iya, makanya ini nyokap gua lagi ngusut sampai ke kantor polisi. Masuk lagi aja, Bi, ke kantor mamanya si Kona. Belum nerima orang dulu, Yot. Belum selesai auditnya. Malah kemungkinan minusnya bisa nambah lagi. Guys, gue cabut dulu ya. Ada orderan masuk nih. Oh ya udah, Bi. Oh iya, Bi. Mudah-mudahan hari ini rame orderan. Di rumah beras udah nggak ada. Bismillah. Orderan 027 ya, Mbak? Iya, Mas. Ini pesanannya. Makasih ya, Mbak. Semangat banget ini gua. Yuk, bisa yuk orderan pertama. Gacor sampai malam. Aduh. Hah? Ya Allah, gimana ini? Gua nggak punya duit lagi buat ngegantiin pesanan ini. Aduh, lumayan juga lagi ini nasi 2 bungkus. 89.000. Aduh, gua datengin dulu kali ya customernya. Mudah-mudahan dia ngerti. Waduh, ada-ada aja. Baru juga dapat 1 orderan. Permisi, paket.
Ya. Permisi kak, saya minta maaf kak. Aduh, tadi saya di jalan ada masalah kak. Saya jatuh dari motor. Pesanannya rusak kak. Loh, kok bisa ya? Masnya nggak hati-hati kali ya? Hati-hati kok kak. Cuma tadi nggak ngelihat ada batu, saya lindes. Jatuh. Maaf banget kak, ya kak ya. Terus jadinya gimana ini? Maaf banget kak, saya nggak bisa ganti. Saya belum dapat uang. Juga orderan pertama kak ini. Seandainya saya ada uang, pasti saya langsung ganti kok kak. Tapi ini saya beneran kosong. Gini ya mas, setiap driver ojol harusnya punya tanggung jawab penuh mas dalam penanganan orderannya. Kalau kayak gini saya rugi dong. Masnya enak tinggal minta maaf. Ya, saya nggak tahu lagi harus gimana kak. Cuma minta maaf doang yang saya bisa. Ya udah sana pergilah. Bikin gamut aja sih mas ih. Ya Allah kak, saya harus gimana kak? Pergi. Bawa tuh sama lu nasinya yang udah hancur. Apa mau gue lemparin ke muka lu? Ya Allah, ledakan apa lagi ini? Setiap usaha yang gue jalanin ujiannya benar-benar bikin sesek dada. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Melanggar kode etik, akun Anda dibekukan. Aduh, dalam waktu 1 minggu, harap lebih mematuhi aturan kode etik. Aduh, ya Allah, astagfirullah. Pasti dikasih bintang 1 nih sama customer tadi. Gue stay di sini dulu dah. Kali aja ada yang mau naik ojek tanpa pakai aplikasi. Lumayan kan bisa ada yang bisa dibawa pulang. Kayaknya boleh juga tuh kalau gue jadi badut. Modalnya kan cuma kostum doang. Nggak harus beli bensin, nggak diomelin orang. Coba tanya. Bang, lagi santai bang? Iya nih Bang Ojol, panas Udah lama bang jadi badut? Ente berahanya ayam meren 3 bulanan. Oh, baru ya? Nuti mana Mang? Tim aja bang. Oh Maja, nah jauh amat ngojek ke Rangkas Bitung. Iseng-iseng aja bang sambil keliling. Sepi bang di Majamah. Oh heehnya. Maaf bang, mau nanya, itu kostum dapat beli apa nyewa bang? Ini mah dapat ngejahit sendiri di tukang jahit. Orang nu beli bahana kasih ke tukang jahit. Oh gitu ya. Ya. Kunaon emang teh? Enggak bang, nanya aja. Kira-kira kalau beli berapa ya? Mau nyampe 300 ge, beli aja di online banyak. Oh gitu ya. Emang buat siapa? Buat abangnya? Iya bang. Tadinya mau nyoba buat di rumah, di Maja. Jangan bang. Apa enaknya jadi badut? Udah enak jadi ojol. Saya juga kalau punya motor mah mending ngojek bang. Ngojek juga gak seberapa bang, kalau abang pengen tahu mah. Oh gitu. Iya bang, ojek udah banyak sekarang di mana-mana. Tapi ngantongin kali sehari 300 mah. Boro-boro 300 bang, 30.000 aja belum. Nu bener. Iya bang, makanya ini saya lagi mentok. Mana istri lagi nungguin di rumah. Waduh. Kalau jadi badut lumayan gak bang, BTW? Ya lumayan atuh bang, ada aja buat makan sehari-hari mah. Oh, iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Mang, gantian. Enggak tapi naon, pakai. Saya mau sholat dulu. Iya, Mang. Apapun akan gue lakuin demi memenuhi tanggung jawab gue sebagai suami. Silahkan lu hina gue, tapi suatu saat nanti hinaan lu akan menjadi karya besar untuk diri gue. Untuk saat ini biarkan gue menanam benih, dan gue gak tahu buah apa yang nanti akan tumbuh. Itulah yang akan gue panen. Makasih Bu. Iya. Makasih. Makasih Neng. Sama-sama. Mama, aku pengen foto sama badut dong. Ayo nak.
Nih mas, kasih ya. Wih, gede banget, Bu. Nggak apa-apa. Waduh, makasih banyak ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Saya jadi inget mantan suami saya, mas. Wah, emang suaminya dulu badut juga? Bukan sih, justru dia benci banget sama badut. Oh, Iya, dia takut banget mas sama badut. Padahal saya suka banget sama badut dari kecil. oh, iya. Terus kemana sekarang suaminya? Udah meninggal mas, jantungan dia. Waduh, Ya udah ya mas, mari. iya Bu. BTW berarti Ibu janda ya? Iya mas, masnya mau nggak sama saya? Nggak mas, bercanda. Jangan diambil hati ya. Ngonyong. Giliran gua udah punya bini, baru datang yang modelan begini. Aduh, mana cantik lagi ah. Orang kaya juga nih kayaknya. Ya udah ya mas, mari mas. Tunggu. Ya udah. Makasih ya sayang. Si Mamang, udah sholatnya Mang? Udah. Gimana? Ada yang ngasih nggak? Ada tuh di kardus. Udah itu ambil buat kamu. Wah, iya. Makasih ya Mang. Assalamualaikum, sayang. Aku pulang. Sayang. Lah nggak dikunci. Biasanya dikunci. Hah? Astagfirullah. Sayang, kamu kenapa sayang? Sayang. Halo, Dot. Halo. Kenapa lo? Tolongin gua, Dot. Si Cynthia pingsan, Dot. Hah? Pingsan? Iya, Dot. Bantuin gua, Dot. Oke. Gua OTW. Tapi tar dulu ya, gua makan dulu ya. Ya, lama lah, Dot. Gua butuhnya sekarang. Tapi gua baru Allahumma barik lana ini. Udah ntar gua bantuin. Bantuin apa? Makan. Waduh. Iya. Kok bisa pingsan sih, Bi? Nggak tahu, kaget gua juga bang. Pas gua pulang tiba-tiba udah geletak aja di lantai. Nggak lu kasih makan kali ya anak orang, kelaparan. Bu, Dot, kok gitu nanyanya? Sorry. Emang gak lu kasih makan, Bi, istri lu? dikasih kok bang, sumpah. Tiap hari juga saya rutin ngasih uang dapur. Wih, gede dong buat renov dapur. Buat masak, Dot. Gimana dokter keadaan istri saya? Nggak usah lebay deh lu. Kalimat lu tuh ya. Gimana dokter keadaan istri saya? Ini ibu gua. Bini lu juga cuma pingsan, bukan habis dioperasi. Kalimat lu udah kayak di film-film aja lu. Sorry. Kebawa alunan musiknya gua. Oh ya Bi, dia nggak kenapa-napa kok. Cuma trombositnya aja yang turun. Tapi saya udah boleh kan tante masuk? Boleh. Dia udah sadar kok. Makasih banyak tante. Iya. Aku kenapa Bi? Nggak apa-apa kok sayang. Kamu cuma kecapean aja katanya. Oh, Iya sayang. gimana tadi di kantor? Udah dong, kamu jangan mikirin itu dulu ya. Fokus sembuh dulu sayang. Iya, Bi. Oh ya, Bi. Barusan aku mimpi. Mimpinya serem banget. Masa? Mimpi apa emang? Pocong Pak Jalil? Ih, bukan. Aku mimpi kamu pergi jauh banget. Lama banget. Terus pas pulang-pulang, kamu udah jadi orang besar. Waduh, maksudnya besar gitu badan aku kayak hulek. Ih, bukan. Maksud aku, kamu sukses jadi orang besar. Amin. Dot, lu ngerasa gak sih akhir-akhir ini geng Porji udah gak asik lagi? Enggak tuh. Gue sih bertiga happy-happy aja di gardu. Ngakak aja gue tiap malam sama anak-anak. Lu doang kali itu mah. Iya lagi. Makanya Bi, jangan buru-buru nikah kalau belum punya apa-apa. Kayak gini kan jadinya. Iya Dot. Ya iyalah, kayak prinsip gue nih. Gue siap nikahin si Gia kalau gue udah punya rumah gede, mobil MBG, sepeda listrik, magicom, panci, TV. Pokoknya semua peralatan rumah tangga udah gue beli semua. Baru gue nikah. Jadi enak tinggal ditempatin. Ngomong nih sama kentut gua. Lu kira gampang apa? Lah, kenapa? Gue beres kuliah tinggal kerja. Abis itu ngumpulin duit buat beli rumah beserta isinya. Iya, tapi umur lu udah berapa di saat lu udah punya semuanya, ha? Ya iya gue tahu itu butuh bertahun-tahun. Ya iyalah. Si Gia juga keburu pindah hati ke gua. Nggak mungkin. Cuma cewek psikopat yang mau sama lu, tahu nggak? Yo, Asal lu tahu ya, Bi. Rumah tangga lu itu nggak ada tangganya, tahu nggak? maksudnya? Rumah artinya tempat untuk pulang dan mencari ketenangan. Tangga artinya untuk naik dan turun. Sedangkan lu turun mulu, gua perhatiin.
Mana tangganya, bro? Ya gua kan baru. Ya sabarlah. Mungkin Allah lagi siapin tangga buat gua. Buat apa, bego? Buat lu naik ke neraka, sono. Parah di lu. Bi, gua masuk duluan ya. Kuliah gua besok, anjir. Ya udah sono, nggak apa-apa gua mah. Yaudah, yaudah. Kayaknya omongan si Dot ada benernya juga sih. Laki-laki macam apa gua ini? Belum punya kerjaan yang jelas, tapi berani-beraninya ngajak orang hidup bareng. Sumpah gue cuma bikin dia sengsara. Ya emang dia nggak pernah ngeluh, tapi justru itu yang malah bikin gue makin kepikiran. Seolah-olah dia percaya banget sama gue, padahal gue sendiri aja belum percaya sama diri gue. Apa iya gue harus nekat? Tapi cinta, bukan ku tak sayang padamu. Halo? Halo, siapa ini? Halo? Halo, ini siapa? Hei, jangan main-main kamu. Halo? 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 halo Om, ini saya Robi Om. Robi? Ya Om, Robi suaminya Cynthia. Mau apa kamu? Ada yang perlu saya omongin Om, penting. Gak usah so penting kamu. Saya tahu maksud kamu. Kamu mau pinjam uang kan? Enggak Om, enggak kok. Sumpah bukan itu maksud saya. Terus apa? Saya pengen ngobrol empat mata Om mengenai Cynthia. Hah? Cynthia? Kenapa anak saya? Oh enggak Om, enggak kenapa-napa kok. Ini masalah saya Om, tapi menyangkut Cynthia. Saya mohon izinkan saya ketemu sama Om. Oke, temuin saya besok di dapur Maja jam 10 pagi. Iya ya Om, makasih Om, makasih ya. Semoga ini jalan terbaik buat rumah tangga gue. Apapun yang terjadi gue gak boleh lemah. Dan apapun yang gue lakuin, semuanya karena gue sayang sama dia. Aku kerja dulu ya, gak apa-apa kan kamu aku tinggal? Gak apa-apa, Bi. Jangan terlalu banyak pikiran ya, sayang. Aku gak apa-apa kok. Tapi kalau ada apa-apa langsung hubungin aku aja ya. Pasti dong. Pulangnya mau dibawain apa? Emang boleh request? Dari kemarin dibawainnya nasi bungkus mulu. Kali ini boleh deh. Stick boleh nggak? Stick stick PS, stick golep, apa stick drum? Sayang, itu mah stick bukan stick. Ya lagian udah tahu aku nggak punya duit, mintanya stick. Ya lagian kamu nawarin. Ya udah sono berangkat nanti telat loh. Ya udah, aku berangkat ya. Iya, hati-hati sayang. Halo nak, udah beres belum? Udah dari tadi kali. Gua nungguin lu nih di depan rumah. Oh, ya sorry. Ya udah gue OTW ya. Ya udah gece, waktu gua nggak banyak. Ya. Lu yakin, Bi, mau ngelakuin ini? Ini terlalu beresiko, Bi, buat rumah tangga lu. Enggak nak, udah gue pikirin mateng-mateng kok. Ya udah deh. Ini rencana harus berhasil pokoknya nak. Pasti, Bi, mudah-mudahan. Gua bantu lu pokoknya. Nyesek gua lihat rumah tangga lu. Netizen rame banget noh di kolom komentar berharap lu sukses. Amin. Pokoknya kalau nanti gue sukses, lu harus ada nak. Karena tinggi tanpa teman rasanya kosong. Kayak pernah denger tuh kata-kata. Saya sudah yakin dari awal. Kamu itu nggak akan sanggup bersanding dengan anak saya. Om, jaga tuh moncong. Jangan ngehina sahabat saya, Om. Om nggak tahu lagi berhadapan sama siapa, ha? Memangnya kamu siapa berani ngomong nada tinggi di depan saya? Kona, kenalin gua Kona. Nanti Om juga tahu siapa saya dan kenapa saya ngomong kayak gini. Udah stop nak. Jadi gini Om. Seyakin apa kamu mau ngelakuin ini? Biar gimana pun Om ini mertua saya. Dianggap atau tidaknya, tapi saya menantu Om secara sah. Saya ngelakuin ini bukan saya nggak sayang sama Cynthia, tapi justru karena saya sayang banget Om. Makanya saya nekat ngelakuin ini. Tolong pikirin baik-baik, Om. Ini untuk kebaikan Cynthia juga. Oke, saya akan ikutin cara kamu. Semoga ini yang terbaik. Makasih Om, makasih. Saya pamit Om. Tolong jaga rahasia ya Om. Oke. Nah, sekarang giliran tugas lu ya. Siap, Bi.
Jangan sampai gagal. Iya. Ini lu gua anterin balik apa gimana? Ke gardu aja, anak-anak lagi pada ngopi katanya di sono. Oh, oke lah, oke. Lah, nggak ngojek lu, Bi? Ngojek apaan? Akun gua lagi kena suspend seminggu. Pusing gua juga ini. Datang ke gerainya aja, Bi. Adu banding di sono. Paling seharian diproses, kelar. Besok bisa narik lagi. Jauh, Yot, di Cisauk sono. Udah habis duluan bensin gua sebelum nyampe sono. Ya, terus gimana dong? Gua lagi pengen punya kostum badut nih, guys. Kostum badut? Buat apaan? Ya, buat ngebadut lah. Kemarin gua dirangkas ikut ngamen sama pengamen badut di sono. Dapatnya lumayan anjir. Itu jatuhnya lu ngemis, Bi. Iya. Tahu. Ya iya gua tahu, tapi maksud gua sementara doang buat nyambung hidup. Gua pengen beli kostumnya nih. Bantuin gua dong. Emang berapa harganya? Ya 600 ribuan lah. Buset, lumayan juga ya. Makanya, minjem dulu dong. Ntar gua ganti. Dari mana duit segitu, Bi? Goceng mah ada nih gua. Gua juga ada nih 50. Kalau mau pakai aja, nggak apa-apa. Ya udah deh, sisanya biar gua deh yang nambahin. Wih, serius lu, Yot? Duit lu banyak mulu dah perasaan. Iya. Tahu, gini-gini gua juga nabung kali. Percaya sih. Ya udah kalau gitu langsung aja yuk anterin gua ke Rangkas beli kostumnya. Kali aja ada di sono. Males jauh. Lu lihat no cuacanya panas banget. Cari aja sih di Facebook, banyak. Kita COD-an. Nah, boleh tuh. Coba Dot cariin. Nih, pakai HP gua aja nih. Nih, banyak nih. Ada yang kostum Doraemon, Upin Ipin. Apa mau kostum badut Mampang? Yo, jangan Ege. Masa si Robi pakai badut mukanya mirip lu, lidahnya keluar? Iya bener, Yot. Jangan, Yot. Sialan lu emang. Nah, itu aja tuh Yot. Tuh. Akun atas nama Parel tuh. Bagus tuh kostumnya. Kostum beruang. Iya nih, deket lagi nih. Dia Adiasa. Ya udah coba hubungin. Iya nih, langsung gua cek. Dia bales nih. Gua bales nih ya. Oke, Bang, OTW. Ya udah yuk gas, biar si Robi bisa cepet nyari duit. Ayo. Guys, kita udah lama nih nggak yel-yel. Yel-yel dulu yuk, gas. Ayo. Buat sahabat kita yang lagi berjuang, semoga dia jadi orang sukses. Amin. Siapa kita? Geng 4G. Siapa kita? Geng 4G. Bi, ntar lu diam aja ya, biar gue yang nawar. Kalau soal nawar, gue yang handal. Bener, nanti kan kalau ada lebihnya bisa buat ngopi. Gua ngabarin orangnya dulu ya, kalau kita udah sampai. Ya. Bang, kita udah sampai nih. Abang di mana? Oh, no kali lihat no orangnya no. Iya nggak sih? Itu bawa kostum. Iya bener tuh. Kostumnya sama kayak di foto. Bang? Halo Bang. Woi. Si Rungkat? Rungkat. Lu pada ngapain di sini? Kita lagi COD-an kostum badut. Bapak ngapain di sini? Ya sama. Jadi Bapak selama ini? Iya Yot, tapi mau gue jual kok. Gue udah nggak butuh. Kita kan udah banyak duit. Shh, Pak. Sorry. Ya udah nih bayarin buruan. Jawab dulu. Jadi selama ini Bapak itu ngamen jadi badut? Emang selama ini lu bisa makan dari mana? Emang lu dapat MBG? Kan kagak. Suka bawel kalau orang tua nyari duit. Udah ntar aja berantemnya di rumah. Drama mulu nih keluarga bencana. Tahu lu peot. Ya udah Pak Rungkat, ini jadi mau dijual berapa? Ya di Facebook gua pasang harganya berapa? 600 ribu. Ya udah segitu. Pakai nanya lu badot. Ya emang nggak bisa ditawar. Ya lu mau nawar berapa? 50 lah udah. Berantem aja yuk sama gua Kona. Nggak ngotak lu, goblok lu. Namanya juga nawar, orang tua emosian amat. Ya nawar sih nawar, pakai otak. Ya udah nih gua lepas nih 500 ribu. Buruan gua ada janji lagi sama orang. Ya udah, deal. Cepet amat langsung deal aja lu. Mentang-mentang bapak lu sendiri. Udah sih duit gua ini, lu diem aja udah miskin. Iya. Ngomong-ngomong buat siapa ini emang kostum? Buat saya Pak Rungkat. Kirain buat anak gua. Awas lu ya Yot, jangan lu yang ngamen. Malu-maluin orang tua aja lu. Kita udah jadi sultan. Shh, Pak. Iya. Lupa mulu gua. Rada aneh ini berdua, ada apa sih? Nggak tahu. Ya udah ya Pak, kita duluan. Iya putraku. Gimana sayang? Udah enakan badannya? Alhamdulillah sayang. Udah agak seger tadi abis angkat galon ke lantai 7. Buset, klinik ini kan cuma satu lantai. Kamu ada aja. Kamu udah makan? Baru tadi pagi doang sih. Emang kenapa? Enggak, tadi aku beliin bubur. Makan ya? Boleh deh. Oh iya sayang, besok kita jalan-jalan yuk. Aku lagi ada rezeki dikit. Tadi dikasih bonus sama atasan.
Serius, Bi? Iya. Nanti kita makan es krim ya. Iya sayang. Gila. Ini gua lihat di komenan .design nih banyak orang yang berharap si Robi sukses. Iya emang tuh. Dia kira sukses gampang kali. Gampang Ege, kan tinggal request sama penulisnya. Gampang kan? Ya kalau sukses tinggal request nggak seru Yot, garing. Gue juga kalau bisa request gue pengen minta penulisnya muka lu jadi monyet Yot. Bajingan. Gua aja pengen request ini sama penulisnya. Bikinin gue jadi sukses gitu. Biar gue bisa cepat kawin sama si Lisa. Punya mobil mewah sama apartemen. Pada ngomongin apaan sih lu? Nggak ngerti gue, puyeng. Udahlah, lupain Bi. Besok gimana Bi? Niatnya lu mau ngamen di mana? Tahu, bingung gue. Kalau gue kerangkas jauh anjir, berat juga itu kostum. Saran gue sih di Pasar Maja aja Bi. Deket, banyak juga orang di situ. Ya dah, besok gue pikirin lagi. Rencananya sih besok gue mau jalan-jalan dulu sama si Cynthia. Kemana? Ya kemana aja dah, jalan-jalan aja pokoknya. Kondisi kamu sudah sangat membaik Cynthia. Kemungkinan hari ini boleh pulang ya. Oh, makasih Tante. Iya. Dan soal yang tadi gimana? Apa kita kasih tahu langsung aja berita ini ke si Robi? Jangan dulu Tante. Takut berita ini malah mengganggu pikirannya Tante. Tapi ini nggak bisa disembunyikan terus-menerus Cynthia. Saya mohon, rahasiakan ini dulu ke Robi ya Tan. Waktunya belum tepat Tante. Ya sudah. Iya sayang. Robi. Sayang, kemasin barang-barang Gi. Aku udah boleh pulang. Wah serius? Alhamdulillah kalau gitu. Makasih ya Tante Mika. Iya ya Bi. Oh ya Bi, Cynthia jangan capek-capek dulu ya Bi. Jangan telat makan juga. Terus obatnya dihabisin ya. Oh iya siap Tante. Ya udah saya permisi dulu ya. Iya ya Tante. Sayang, nanti kita jalan-jalan yuk. Hah? Seriusan sayang? Iya serius. Aku lagi pengen ngajak kamu jalan-jalan. Tapi bukan jalan kaki di depan rumah kan? Bukan dong. Kali ini aku serius. Aku mau ngajak kamu refreshing. Wah, boleh deh. Aku juga bosen sayang. Tapi kamu beneran udah sehat kan? Udah sayang. Kira-kira kemana sayang jalan-jalannya? Kemana aja dah. Yang penting kamu happy. Kalau ke pantai gimana? Gas. Ya udah deh, kalau gitu aku ganti baju dulu. Ini udah bau mulut si Peyot. Parah kamu. Nih. Ya Allah, kok gue jadi deg-degan gini ya? Perasaan gue bener-bener campur aduk. Bismillah, gue bisa. Gue harus kuat. Ayo sayang. Ayo. Halo, my name is Dot. I am, aduh, susah banget sih bahasa Inggris. Tapi gue harus bisa. Kan gue mau liburan ke Australia sama si Gea. Masa gue nggak bisa bahasa Inggris? Ntar kalau mau nanya toilet umum gimana? Masa pakai bahasa Sunda? Halo Mister, WC di mana WC? Aing ngising. Ulangi. Halo, my name is Dot. I'm handsome boy. Jangan suka bohong lu jadi orang. Handsome juga kagak lu. Apaan sih lu Yot? Ganggu aja lu. Jangan sok bule. Hidung lu pesek. Diam ngapa? Gue lagi belajar serius ini. Elah, bahasa Inggris mah gampang Dot. Sok mantep lu. Asal lu tahu ya, gue itu masih saudaraan sama Ratu Inggris. Coba buktiin. Bisa nggak lu ngomong Inggris? Nih, Bluetooth device disconnected successful. Itu mah suara speaker Yot. Lu mah bukan saudaraan sama Ratu Inggris. Lu mah saudaraan sama musik box. Lagi pada ngomongin apa sih? Itu tuh si Dot lagi belajar bahasa Inggris katanya. Ya bagus dong. Iya nak, soalnya gue mau ke Australia sama si Gea. Jadi gue harus lancar bahasa Inggrisnya. Lah terus kenapa belajarnya pakai kamus gue tanya? Jadul banget sih lu. Ya terus pakai apaan? Tunggu. Nih, pakai Duolingo aja. Apaan tuh Duolingo? Duolingo itu aplikasi belajar gratis dengan lebih dari 40 bahasa. Mau belajar bahasa Inggris, Jepang, Korea, Mandarin, Thailand, Spanyol, India.
Bisa banget pokoknya, lengkap deh. Duolingo juga aplikasi pembelajaran bahasa gratis yang dipakai secara global. Jadi bukan cuma di sini aja, tapi dipakai sama orang-orang di seluruh dunia, Yot. Wah, serius lu, Nak? Serius. Dan sekarang lu bisa belajar bahasa Inggris langsung dari bahasa Indonesia. Sini duduk, ngapa jelasinnya? Oh iya. Nih lihat ya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi lu nggak perlu bingung, semuanya dijelasin pakai bahasa kita. Contohnya nih, di sini ada kalimat bahasa Indonesia, terus lu tinggal pilih atau susun ke bahasa Inggris. Simple banget, tapi efektif. Oh, gitu. Iya, di Duolingo ini juga bakal diajarin banyak latihan. Nih lihat nih, kalau lu kursus bahasa Inggris di Duolingo, lu bakal belajar lengkap. Dari mulai, pertama, listening. Lu bisa dengerin cara ngomong yang bener. Kedua, speaking. Bisa langsung praktek ngomong. Reading sama writing juga ada. Jadi lengkap semua deh. Nih contohnya ya, kita belajar listening. Lu tinggal dengerin dan simak audionya. Habis itu, lu isi kolom ini sesuai apa yang lu denger. Nanti dicek sama aplikasinya, udah bener apa belum. Oh, gitu. Kelihatannya gampang, Nak. Ya emang gampang, Yot. Dan yang paling enak kalau lu salah langsung dikoreksi. Jadi lu tahu letak salahnya di mana dan bisa langsung dibenerin. Wah, keren juga tuh aplikasi. Beda banget sama belajar sendiri ya? Ya iyalah, lu bakal dibimbing step by step secara detail. Kalau begitu caranya mah, gue bisa jago bahasa Inggris. Bisa teleponan sama Justin Bieber. Bisa banget, Yot. Tapi kayaknya Justin Bieber juga ogah ditelepon sama lu, Yot. Iyalah, mana mau ditelepon sama orang jadi-jadian. Ya, enak aja lu. Ayo, lanjut, Nak. Nih ya, di Duolingo juga ada lebih dari 40 bahasa yang bisa dipelajari. Dan yang keren, 9 bahasa teratas itu udah sampai level B2. Itu artinya, lu bisa belajar sampai tingkat lanjut, bukan cuma dasar doang. Oh, iya. Terus belajarnya juga nggak ngebosenin, karena sistem belajarnya juga kayak game. Ada level, XP, streak. Jadi bikin ketagihan buat belajar terus-terusan. Oh, iya. Terus, ada apa lagi, Nak, di Duolingo? Ada notifikasi juga sama widget lucu yang bakal ngingetin lu buat belajar tiap hari. Jadi lu nggak bakal males. Tuh, Dot, jangan males-malesan belajarnya. Gue mah rajin orangnya. Nah iya, kalau bisa kalian belajarnya itu tiap hari biar cepet jago. Walaupun sebentar juga nggak apa-apa. Wah, ini sih praktis banget ya. Bisa belajar bahasa lebih gampang dan di mana aja. Bener banget, lu tinggal belajar konsisten dan hasilnya pasti kelihatan. Bisa belajar bahasa lain juga nggak, Nak? Bisa, Peot. Mau belajar bahasa apa aja juga bisa pokoknya. Keren. Ya udah, Nak, minjem. Yo, minjem lagi. Lu tinggal download aja Duolingo di App Store dan di Play Store. Mantap. Gua mau download Gua juga. Buat kalian yang mau belajar bahasa dengan cara seru dan gampang, langsung aja download Duolingo sekarang ya. Linknya ada di deskripsi dan pin komen video di bawah ini. Woi, Dot, mau kemana? Mau belajar bahasa Inggris dulu pakai Duolingo. Gua juga mau ngajarin bapak gua dulu. Ya elah, malah pada kabur. Terus gua ngapain dong di sini sendirian? Loh, sendirian aja, Nak. Perasaan tadi gue denger suara anak-anak deh. Udah pada kabur. Terus lu ngapain sendirian kayak uji nyali? Ya, bentar lagi juga gue balik. Ayo sayang. Iya. Ya udah, Nak, gue cabut duluan ya. Emang udah sehat, Cynthia? Udah, Nak, alhamdulillah. Oh, syukurlah. Yaudah ya, Nak. Ya, hati-hati. Sayang, ini kita pulang dulu kan ya? Enggak usah deh, sayang. Kita langsung ke pantai aja ya. Ih, masa bawa tas? Ribet sayang. Enggak apa-apa. Sekalian, siapa tahu kamu mau ganti baju buat berenang di sono. Ya kan? Ya udah deh, terserah kamu. Oh ya sayang, masa aku mimpi lagi sih? Mimpi apa sih? Mimpinya aneh mulu deh. Masa aku mimpi kamu pergi jauh banget. Aku sampai nangis tahu. Ya, namanya juga orang lagi sakit. Aneh-aneh mimpinya. Apalagi sakit demam. Iya ya. Angin sore itu terasa pelan menerpa wajahku. Sementara ia hanya diam memeluk pinggangku seperti biasanya. Aku terus menatap lurus ke depan, menahan sesak yang sejak tadi memenuhi dada. Dia tidak tahu, perjalanan ini bukan sekedar pergi menikmati senja. Ini adalah caraku mengantar kenangan terakhir kami. Hari ini, aku melihat dia bahagia sekali lagi. Melihat dia tersenyum sekali lagi. Mendengar tawanya yang mungkin nanti tidak akan lagi kudengar saat pulang ke rumahnya. Ia masih tertawa kecil menikmati sore itu, tanpa tahu kalau di dalam hati ini, aku sedang berusaha kuat menyembunyikan keputusan paling berat dalam hidupku. Melihat ia tersenyum sambil memakan es krim itu, aku hanya bisa diam memandanginya. Es krim di tangannya perlahan mencair, sama seperti dirinya yang perlahan akan hilang di kehidupanku.
Di atas pasir pantai sore itu, aku dan dia berbaring memandang langit yang perlahan berubah jingga. Ombak datang dan pergi, sementara kepalanya bersandar pelan di bahuku. Seperti tidak ada apa-apa yang perlu ditakutkan di dunia ini. Aku berharap waktu berhenti seketika, karena setelah matahari tenggelam nanti, semuanya akan berubah begitu saja. Di tengah suara ombak dan cahaya senja, aku harus melepaskannya demi hidup yang lebih baik untuk dirinya. Terima kasih istriku. Pulang yuk, udah sore. Bentar lagi deh, Bi. Panggung sunsetnya lagi bagus itu. Bagus ya? Iya, Bi. Bagus banget. Kamu suka? Suka banget, Bi. Ya Allah. Kalau nanti kita punya anak, aku mau namain anak kita Senja. Bagus nggak, Bi? Bagus, bagus. Bagus banget malah. Iya, dia akan jadi anak yang kuat banget kayak ayahnya nanti. Yuk, pulang yuk ah. Udah mulai gelap nih. Ayo deh. Dan perjalanan di sore itu adalah perjalanan yang paling menyakitkan saat aku mengajaknya pulang. Loh, kok lewat sini, Bi? Kayaknya tadi berangkatnya nggak lewat sini deh. Iya, lewat sini lebih cepat sayang. Detik-detik terakhir menuju rumah orang tuanya terasa seperti jalan yang paling berat yang pernah aku lewati dalam hidupku. Loh, ini kan jalan yang mau ke rumah Papa. Kamu ngapain lewat sini? Lewat sini enak sayang, rame. Lewat sana tuh sepi, takut. Oh gitu. Iya sayang. Ih, serius Robi? Kamu ngapain masuk ke sini? Robi, Yuk masuk. kita mau ngapain ke sini, Bi? Jelasin, Bi. Cynthia. Cynthia? Malam om, tante. Ya, Ya, malam. malam. Maksudnya apa ini, Bi? Jelasin, Bi. Bi, ada apa ini, Bi? Tolong jelasin, Bi. Pa, Ma, apa maksudnya semua ini, Pa? Gak ada maksud lain selain demi kebaikan kamu, nak. Berapa kali aku harus bilang, aku bahagia hidup sama Robi, Pa? Ma, kenapa Mama diam aja, Ma? Mama tolong jawab, Ma. Om, tante, saya pamit ya. Bi, Robi, tunggu, Bi. Bi, Bi, tolong jangan tinggalin aku. Jangan biarkan aku di sini. Kamu kan udah janji sama aku, mau bahagiain aku. Aku malu sayang. Aku malu sama diri aku sendiri. Aku belum bisa menuhin kebutuhan kamu. Aku ngelakuin ini bukan aku gak sayang sama kamu, Cynthia. Justru karena aku sayang banget. Aku gak sanggup lihat orang yang paling aku sayang hidup menderita dan serba kekurangan. Harus berapa kali aku bilang, Bi? Aku gak butuh harta. Aku cuma butuh kamu. Maaf sayang, itu cuma nyanyian untuk orang-orang yang tidak memiliki harta. Aku harus pergi, maafin aku sekali lagi. Robi, Bawa Cynthia masuk ke kamarnya. Iya, Pak. Robi, tunggu, Bi. Kamu sudah yakin dengan keputusan kamu ini? Sejujurnya saya nggak pernah sanggup ngelakuin ini, Om. Tapi ini untuk kebaikan Cynthia, Om. Saya minta maaf selama ini salah menilai kamu. Saya janji saya akan jaga Cynthia buat kamu. Baik, Om. Doain ya, Om. Kasih saya waktu 2 bulan. Biarkan saya berproses tanpa melibatkan istri saya, Om. Saya janji saya akan jemput dia. Dan saya akan menyayangi dia sebagaimana Om menyayanginya. Oke, Bi. Kalau gitu, saya pamit dulu ya, Om. Iya, Bi. Hati-hati. Pergilah, nak. Gapai impian kamu. Lalu kembali dengan membawa jutaan kebahagiaan dan jemput istri kamu. Bangsat! Bangsat! Lelaki macam apa gue ini? Anjing! Bukan ku tak cinta, bukan ku tak sayang padamu.
senyummu kini berbeda. Ku tahu kau tersiksa bersamaku, dan ku tahu kau menutupi semua dukamu. Ku pulangkan saja dirimu kepada kedua orang tuamu, karena aku tak mampu bahagiakan dirimu. Lari segitu aja capek banget ya. Apalagi si Robi ya. Tiap hari harus lari mengejar cita-cita. Bisa aja lu jelek. Panggil Giat, mau ikut jigong gak gitu? Kayaknya masih tidur dah. Ya bangunan. Oh, oke. Bi, Robi. Bi bangun, Bi. Mau ikut jigong gak? Bi, Robi, bangun Bi. Woi. Bi. Nah, Bangun Robi juga kan. lu. Tumben lu pada jogging. Iya dong, biar sehat. Udah sono cuci muka. Ayo kita cari keringat. Lu, Yot, lu abis jogging juga. Pakai nanya. Lu nggak lihat outfit gua? Kayak abis kuli bangunan lu anjir. Jelek dasar. Serius Ege, lu kayak pemborong anjir. Udah. Diam lah. Ya, malah duduk. Ayo olahraga. Males ah. Males. Gimana sih? Lagian lu ngajak jogging hari Senin. Ada-ada aja lu. Lah emang kenapa? Ya kalau jogging tuh hari Minggu lah. Seru banyak cewek. Lu inget, lu udah punya betina. Tahu? Kata siapa? Gua udah duda dong. Waduh. Serius lu? Enggak sih, belum cerai. Cuma pisah ranjang doang. Waduh, berarti di sini nggak ada si Cynthia dong? Ya nggak ada lah. Udah gue pulangin semalam ke rumahnya. Wah, parah lu. Iya deh. Habis gue kasihan. Rumah tangga juga kalau cuma buat bikin sengsara ngapain? Boro-boro mau bahagiain dia. Buat makan sehari 3 kali aja susah. Bisa-bisa kurus kering bini gue. Gua bilang juga apa? Jangan kawin dulu kalau belum siap. Denger tuh panutan gue. Meski si Robi terdengar pengecut dan pecundang karena lebih memilih berpisah dengan Cynthia, tapi ada satu hal yang lebih penting dari itu. Dia sempat mendapat apresiasi dari ibu gua karena memergoki Pak Iwandoyo yang sedang melakukan aksinya. Ia bersekongkol dengan keponakannya dan mengakibatkan kerugian perusahaan mencapai ratusan juta. Kemudian Pak Iwandoyo dan keponakannya pun dipecat. Lalu ibu gua menawarkan jabatan kepada Robi, yaitu sebagai komisaris. Tetapi Robi kaget dan merasa tidak pantas untuk jabatan itu. Robi pun memohon kepada ibu gua untuk memberikan jabatan itu kepada ayah Cynthia. Dan beruntungnya, ibu gua menerima ayah Cynthia sebagai komisaris di perusahaannya. Langkah itu Robi ambil karena berharap ayah Cynthia akan menyukai Robi dan berhutang budi kepada Robi. Karena kebetulan ayah Cynthia sudah dipecat di perusahaan milik keluarga Ali. Dan alhasil, ayah Cynthia pun benar-benar menyukai Robi dan menerima Robi sebagai menantunya. Tetapi Robi memilih untuk berpisah dengan Cynthia untuk sementara dan akan ia jemput setelah 2 bulan nanti. Namun sayangnya, saat ini Cynthia sangat membenci Robi karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Ada? Buat apa Cynthia? Aku pengen ngasih badut dong. Ya udah nih. Makas. Kenapa? Maaf ya kalau ganggu. Halo. Oh. Iya. Sama-sama. Cynthia. Iya, Ma. Dah. Sampai akhir nanti. Sayang, aku lihat hari ini senyum kamu jauh lebih tenang. Maafin aku ya. Aku rela kamu benci sama aku. Tapi yang terpenting, kamu jauh lebih baik dari sebelumnya. Meski ironisnya, kamu kasih uang ke badut itu tanpa tahu kalau di balik topeng badut ini adalah orang yang pernah kamu cintai. Halo, kenapa Yot? Lu di mana, Bi? Di pasar lagi ngebadut. Kenapa? Bisa ke rumah nggak? Bapak gua mau ngomong. Mau ngapain? Udah, kesini aja dulu. Nggak enak ngomong di telepon. Ya udah, iya, ntar gua ke situ kalau udah beres. Sekarang aja, Bi. Urgen. Serius lu? Iya. Mau ngapain sih? Paling juga bapak lu mau minjem duit. Minjem duit? Minjem duit itu apa ya? Ya, belagu lu. Enggak, bercanda. Enggak kok, enggak mau minjem duit. Ya udah, gecek. Jangan sampai nggak kesini ya, Bi. Ya udah, iya. Gua kesono sekarang. Ya udah ya, dadah. Ya. Nah, si Peot dari kemarin kemana sih, Nak? Gua WA-in checklist 1 mulu. Dia gawe nggak sih? Ketemu lu nggak sih di sekolahan? Ada gawe. Cuma tuh anak rada aneh sekarang. Aneh kenapa? Kemarin kan pemilik yayasan datang tuh ke sekolahan, Pak Indra. Nah, gue sama si Peot lagi ngopi di warung si Lisa. Dia nanya-nanya harga mobil ke Pak Indra. Malu-maluin anjir. Udah mulai halu dia, kasihan. Udah biarin sih, Nak. Ngehayalkan kagak bayar. Biarin dia berimajinasi. Yang penting gak gila. Kebanyakan imajinasi, ngeri halusinasi nggak sih? Ya makanya kecilnya tuh harus diimunisasi. Apa hubungannya tolol halusinasi sama imunisasi? Udah sih repot banget hidup lu. Mungkin si Piot pengen tahu harga mobil aja kali. Makanya dia nanya-nanya ke Pak Indra. Ya aneh aja. Biasanya juga nanya harga diri. Mobil siapa itu, Dot? Gak tahu. Waduh, ngeri diculik gua. Halo guys, lagi pada ngapain lu? Hah?